Menantu Super. Bab 2721-2740. Bab 2721 apa yang kamu bicarakan? Apa? Trenggiling tertegun. Tapi reaksi ini jelas-jelas tertangkap secara tidak sengaja oleh sekelompok dari mereka. Tuan Yuan berhenti berbicara dan sedikit melambaikan kipas panjang di tangannya. Bajingan di sebelahnya berkata dengan bangga, panjangkan telingamu, dengarkan. Jelas? Anakku, kata Tuan, bertarunglah dengan kekuatan. Engah. Trenggiling memuntahkan seteguk anggur tua. Brengsek, bajingan, apa maksudmu? Xiao Shan sangat marah hingga dia tidak bisa menahan diri, dan bergegas maju untuk menyerang Trenggiling. Sederhananya, dia langsung diblokir oleh Tuan Yuan. Seorang prajurit yang sekarat tidak berniat mempermalukannya. Jika Anda ingin mempermalukan, Anda juga akan mempermalukan jenderal yang sekarat ini. Lagi pula, dia bukanlah orang yang bisa ditakuti olehnya hingga memuntahkan anggur. Meskipun Tuan Yuan terkenal dengan bakat sastranya yang luar biasa, namun ilmu bela dirinya juga sangat bagus, hanya saja ia seringkali lebih tertarik pada sastra dan jarang memamerkan ilmu bela dirinya. Karena baginya, Tuan Yuan, membunuh dengan pisau bukanlah apa-apa, tetapi membunuh dengan ujung pena adalah ahlinya. Dia menyukai tantangan ini dan menikmatinya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Trenggiling. Yang baru muncul adalah Han Sanqian. Tentu saja, target Tuan Yuan juga adalah Han Sanqian. Saat Anda memukul seseorang, Anda harus memukul wajahnya, inilah poin kuncinya. Han Sanqian sangat mengesankan sekarang, hanya ketika dia mengalahkannya nanti dia akan menunjukkan betapa hebatnya dia. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu takut? Tuan Yuan memandang Han Sanqian dan berkata dengan dingin. Han Sanqian tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Bertarunglah dengan kata-kata. Bertarung dengan kekerasan tidak hanya akan melukai amarahmu, tetapi juga melukai tubuhmu. Selain itu, kami adalah orang luar. Brengsek, kamu baru saja menyerah, dan kamu masih punya banyak alasan. Seseorang tiba-tiba menamparkan meja Han Sanqian dengan marah dan berteriak. Kamu benar, kamu pengecut dan pecundang. Jika kamu punya nyali, datang dan bertarunglah. Pahlawan sejati adalah orang yang melihat bab sebenarnya di tangannya. Apakah kamu laki-laki? Menghadapi tatapan marah dan raungan orang-orang ini, Han Sanqian hanya menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat gelasnya sedikit untuk minum. Di mana kamu minum ibumu? Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah tangan besar dengan keras menjatuhkan anggur di gelas Han Sanqian ke tanah. Sesaat gelasnya jatuh dan anggurnya tumpah. Dan mata Han Sanqian mulai terlihat sedikit marah. Sebagai tamu berikutnya, Han Sanqian tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi pihak lain terus mendesak, dan bahkan sekarang, dia tidak berniat melepaskan Han Sanqian. Tepatnya, mereka tidak berniat melepaskan diri. Trenggiling juga jelas terkejut, dia melihat kemarahan di mata Han Sanqian dan tahu bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Jika kalian tidak bisa bertarung dengan kata-kata, kalian harus bertarung dengan kekuatan. Kalian tidak ada harapan. Kalian benar-benar tidak bisa membuka panci dan mengambilnya. Trenggiling menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa perbedaan antara bertarung dengan Han Sanqian dan menggunakan pedang di depan Guan Gong? Satu-satunya perbedaan mungkin adalah panjang pisau Guan Gong hanya lebih dari 10 meter, sedangkan pisau orang-orang ini semuanya digunakan untuk mengupas buah. Oke, Han Sanqian sedikit menurunkan tangannya, pertarungan macam apa? Bertarunglah sesukamu. Terserah aku, kata Han Sanqian dingin. Oke, ini yang kamu katakan, Tuan Yuan tertawa dingin. Aku sangat takut kamu tidak berani menerima tindakan tersebut, dan aku tidak akan bisa mempermalukanmu dengan baik ketika saatnya tiba, tapi kamu sebenarnya berani mempermalukan dirimu sendiri dan bertarung dengan santai. Bagaimana kalau memainkan sesuatu yang besar? Han Sanqian tersenyum, sihir macam apa? Seni bela diri tanpa batas, sederhananya, tidak ada batasan gerakan, tidak ada batasan keterampilan, tidak ada batasan senjata, tidak ada batasan apapun, dan yang paling penting, tidak ada batasan hidup dan mati. Apakah Anda berani? Tuan Yuan mencibir. Lupakan saja jika tidak ada batasan senjata, kata Han Sanqian. Apa? Aku takut dibacok sampai mati, seseorang tertawa. Tidak, hanya saja aku tidak membutuhkan senjata untuk menghadapimu, Han Sanqian tertawa pelan. Sombong. Tuan Yuan berteriak dengan dingin, tetapi orang yang sombong pada akhirnya akan membayar atas kesombongan mereka. Benarkah? Han Sanqian berkata sambil sedikit tersenyum. Mari kita tunggu dan lihat. Ayo, pena dan tinta akan melayanimu. Dia berteriak keras, dan seseorang segera pergi untuk mengambil pena dan tinta. Pada saat ini,
dia melihat ke arah Han Sanqian dan berkata sambil tersenyum, pedang tidak memiliki mata, dan kekuatan internal bahkan lebih sulit. Dia sepenuhnya terkendali, jadi dia menandatangani sertifikat hidup dan mati dan tidak akan berhenti sampai dia mati. Namun, ada cara lain untuk menghindari kematian. Oh, mereka yang ingin mengaku kalah tapi takut mati akan berlutut dan bersujud sambil memanggil kakek. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan hampir pada saat ini, pena, kertas, dan tinta diangkat. Bab 2722, saya harus mencari kematian. Han Sanqian juga tersenyum tipis, sepertinya kamu punya peluang untuk menang. Omong kosong, tahukah kamu apa nama panggilan Tuan Yuan? Julukan, 10.000 musuh, diberikan, artinya dengan pasukan 10.000 orang, saya, Tuan Yuan, dapat mengalahkannya sendirian. Meskipun kamu punya bakat, otakmu sangat buruk. Kamu sebenarnya berani bersaing dengan Master Yuan. Kak, jika kamu tidak ingin mati jika kamu tinggal di sini sebentar, kamu bisa cepat bersujud dan memanggilku kakek. Hahaha. Semua orang kembali tertawa, seolah-olah mereka bisa melihat dengan jelas adegan pemukulan Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, begitu pria itu meletakkan pena, kertas, dan tinta, dia mengambil pena dan menulis namanya. Trenggiling. Melihat nama ini, sekelompok orang sangat senang. Orang udik memang benar-benar orang udik, bahkan namanya sendiri pun norak. Di sisi lain, Trenggiling asli, sedang menggelengkan kepalanya tak berdaya saat ini, entah dari mana para sastrawan ini berani menyombongkan bakatnya. Hanya ada dua tipe orang yang berani langsung menandatangani namanya tanpa mempedulikan apa yang tertulis di akta hidup dan mati, yaitu bodoh dan berotak buruk, atau benar-benar cakap dan sombong. Jelas sekali, perkataan dan perbuatan Han Sanqian bukanlah kata-kata bodoh, jadi wajar saja kemungkinan besar dialah yang terakhir. Dalam hal ini, bahkan Trenggiling yang belum mengetahui kekuatan Han Sanqian akan berhati-hati jika bertemu dengannya untuk pertama kali, dan tidak akan pernah ceroboh. Setiap orang. Saat ini, di balik tirai manik-manik, wanita berbaju hijau berbicara dengan enggan. Awalnya, saat keduanya mengajak satu sama lain untuk berkelahi, wanita berbaju putih sudah meminta wanita berbaju hijau untuk menghentikannya. Namun, gadis ini jelas masih tidak senang dengan Han Sanqian karena penolakan Han Sanqian untuk bermain piano, dan enggan untuk melakukannya. Buatlah suara. Baru setelah wanita berbaju putih itu memiliki kemarahan di matanya dan tanda-tanda hidup dan mati terungkap, dia buru-buru berbicara. Wisata perahu bunga hanyalah tamasya budaya bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pernikahan keluarga Fang. Ini hanya masalah puisi dan puisi. Tidak perlu menggunakan pedang atau senjata. Mendengar nasihat keluarga Su, Tuan Yuan tidak terburu-buru menjawab. Sebaliknya, dia memandang Han Sanqian dan berkata sambil tersenyum, sekarang seorang wanita telah datang untuk menyelamatkanmu. Aku tidak bisa memaksamu melakukannya. Apakah kamu ingin berkelahi atau berpura-pura menjadi cucu? Kamu bisa memilih sendiri. Aku bisa berpura-pura belum menerima akta hidup dan mati yang kamu tanda tangani. Meskipun sepertinya dia benar-benar mendengarkan perkataan keluarga Su, nyatanya tidak ada yang tahu bahwa dia hanya menggunakan jenderal yang memprovokasi untuk menggerahkan Han Sanqian. Jika dia setuju, bukankah dia akan menjadi pria berkepala dingin yang bergantung pada bantuan wanita? Belum lagi Han Sanqian sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Bahkan jika Han Sanqian tidak sebaik mereka, dengan kepribadian Han Sanqian, apakah dia bersedia? Aku juga akan memberikannya padamu. Han Sanqian tersenyum tipis. Oke, bocah bau, kamu sangat pintar. Tuan Yuan memujinya dengan keras, dan kemudian berkata kepada wanita di tirai manik-manik, Nona keluarga Su, kamu juga mendengar bahwa pemuda ini bertekad untuk berhubungan seks denganku. Mari kita berdiskusi satu sama lain. Di dalam tirai manik-manik, wanita berbaju hijau memutar matanya tanpa berkata-kata, menatap wanita berbaju putih dengan tatapan yang seolah mengatakan, dia meminta kematian, dan dia tidak bisa menghentikannya. Wanita berbaju putih itu menghela nafas tak berdaya dan berhenti berbicara. Melihat tidak ada lagi yang berbicara di tirai manik, Tuan Yuan tersenyum bangga. Dengan kebijaksanaannya, sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Saat ini, dia mengangkat pena di tangannya dan dengan cepat menulis kata-kata hidup dan mati pada bentuk hidup dan mati. Namun, ketika tidak ada yang memperhatikan, dia menambahkan beberapa kata lagi setelah kalimat bahwa permainan bisa dihentikan jika orang yang mengaku kalah bisa berlutut dan memanggil kakek. Namun pemenang tetap bisa membunuh orang yang mengaku kalah. Tujuan melakukan ini sudah jelas. Setelah menulis kalimat ini, dia tersenyum sinis. Tapi, bagaimana dia tahu kalau perbuatannya sudah dilihat oleh Han Sanqian?
Mengesampingkan kekhawatiran hidup dan mati, dia perlahan berjalan ke tengah aula utama, dan Han Sanqian di ujung lain juga berdiri diam. Bab 2723 mencari pelecehan dengan berbagai cara. Melihat hal tersebut, Trenggiling segera mengambil beberapa butir kacang dan menaruhnya di hadapannya, lalu ia mengisi segelas wine yang enak dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Di sana, sekelompok tuan muda juga kembali ke tempat duduknya. Mereka semua mengobrol dan tertawa, dan sepertinya sedang mendiskusikan betapa menyedihkannya Han Sanqian jika dia tinggal sendirian. Di dalam tirai manik-manik, wanita berbaju putih sedikit khawatir, tetapi wanita berbaju hijau cukup acuh tak acuh. Di antara para tuan muda, dia awalnya paling optimis bahwa Wen Neng Tuan Yuan akan menjadi yang pertama, dan Wu Wu akan menjadi yang kedua. Saat mereka berdua duduk, barang-barang di sekitar aula dengan cepat disingkirkan, dan kedua sisi tiba-tiba tampak kosong. Pakaian Tuan Yuan diikatkan di pinggangnya dan kipasnya ditempelkan di dadanya. Pada saat itu, pelayan itu menyerahkan dua pedang panjang. Bilah pedangnya berwarna hijau, dan sekilas terlihat luar biasa. Melirik ke arah Han Sanqian, dia terkekeh dengan nada menghina, lalu berkata dengan suara dingin, "Jangan bilang aku mengganggumu. Ini adalah pedang baja yang dibuat oleh Han Tai. Ini sangat tajam. Satu untukku dan satu untukmu." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang itu dengan kedua tangannya, melemparkannya dengan tangan kirinya, dan melemparkannya ke Han Sanqian. Han Sanqian mengambilnya dengan lembut, lalu melemparkan pedangnya dengan lembut. "Kubilang, aku tidak menggunakan senjata." Mata Tuan Yuan berkilat dingin, "Anak nakal, kamu yang meminta ini." Han Sanqian tersenyum menghina dan sedikit menampakkan dirinya. "Aku benar-benar ingin kamu terlihat baik," teriak Tuan Yuan dingin, dan detik berikutnya, dia memegang pedang di tangan kanannya, tubuhnya seperti kilat. "Sial, cepat sekali. Tuan Yuan memang Tuan Yuan. Kecepatan ini sungguh mencengangkan." Dengan satu tusukan pedang, semua orang terkejut, yang cukup untuk menunjukkan kemampuan luar biasa dari Tuan Yuan. Jika berhadapan dengan orang biasa, orang ini memang bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menjadi blockbuster, namun yang terjadi adalah orang ini begitu keras kepala hingga ingin mencari Han Sanqian. Bagi Han Sanqian, kecepatan ini sangat lambat. Itu sangat lambat sehingga Han Sanqian bahkan tidak ingin bersembunyi. Dia hanya meluruskan tubuhnya sedikit. Bagaimanapun, gadis berkepala kuda itu telah memperbaiki armor misterius abadi untuk dirinya sendiri dan menjahit armor giok beku untuk dirinya sendiri. Han Sanqian ingin mencobanya. Kombinasi keduanya akan menjadi bagaimana? Tingkat kultivasi Tuan Yuan di depan saya memang tidak rendah. Bahkan di wilayah dataran tengah dunia Bafang, dia pasti seorang master. Kebetulan dia adalah batu ujian yang bagus. Sial, apa yang dilakukan anak itu? Dia tidak mengelak atau mengelak. Apa dia gila? Anak itu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam, jadi bagaimana dia bisa gila? Menurutku dia jelas-jelas ketakutan. Sekelompok orang cukup terkejut, belum lagi mereka, bahkan Trenggiling sendiri pun mau tidak mau mengerutkan keningnya kali ini. "Meskipun aku tahu bahwa kamu sangat kuat, begitu kuat sehingga kamu tidak terbatas, tetapi ada orang di luar dunia, dan ada gunung di luar gunung, Han Sanqian, kamu tidak akan begitu gila sehingga kamu tidak melakukannya. Bahkan tidak membela diri. Benarkan?" Trenggiling berpikir aneh. Namun seperti yang dilihat Trenggiling, Han Sanqian sebenarnya tidak bertahan sama sekali. "Apa? Aku sangat dekat sampai kamu lupa menghindar." Tiba-tiba sosok Tuan Yuan sedang mendekati Han Sanqian. Melihat Han Sanqian tidak mengelak sama sekali, dia mencibir sejenak, namun di saat yang sama, dia tiba-tiba merasa bosan. Karena anak ini terlalu lemah. Bajingan itu. Hampir pada saat yang sama, di dalam tirai manik-manik, wanita berbaju hijau dengan jelas melihat bahwa Han Sanqian tidak mengelak. Kuncinya adalah Tuan Yuan juga mengetahui hal ini dan memukulnya dengan pedangnya sampai ke jantungnya. "Kapan?" Terdengar suara garing besi bertabrakan dengan besi. Yang terjadi selanjutnya adalah suara besi yang lebih jelas, dan kemudian suara yang teredam. Orang-orang yang hadir semuanya melebarkan mata dan memandang ke lapangan dengan tidak percaya. Mereka bersumpah jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya dengan apa yang mereka lihat, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Pedang besi dingin patah. Karena pedang patah, seluruh tubuh Yuan menghantam bahu Han Sanqian dengan inersia. Namun, dia sepertinya menabrak dinding gunung. Saat suara teredam terdengar, seluruh tubuh Yuan terjatuh. Langsung terbang beberapa meter. Ledakan. Ada suara keras di tanah, dan tubuh Yuan terbang mundur dan menghantam tanah dengan keras. Di sisi lain, Han Sanqian berdiri di sana, tidak tergerak sama sekali, dan bahkan ada sedikit senyuman di bibirnya.
Adegan itu sekali lagi benar-benar sunyi, dan di dalam tirai manik-manik, mulut kecil lucu wanita berbaju hijau juga sedikit terbuka. Bab 2724, tak bergerak seperti gunung. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Untuk sesaat, suara itu hampir terdengar. Bodoh, semua orang bodoh. Ini mungkin gambaran paling realistis dari semua orang saat ini. Tuan Yuan adalah penyerangnya, tetapi situasi saat ini tiba-tiba mengalami pembalikan yang luar biasa. Yang terbang mundur bukanlah yang diserang, tetapi yang menyerang. Ini sangat keterlaluan hingga membuat orang meledak di tempat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tuan Yuan jelas sedang menyerang, mengapa dia tiba-tiba terbang mundur? Dan yang paling keterlaluan adalah sang cucu sebenarnya. Memblokir pedang dengan tubuhnya dan mematahkan pedang yang dibuat oleh Han Tai. Konsep apa ini? Mungkinkah tubuh orang itu lebih keras dari besi dingin? Bagaimana ini mungkin? Besi dingin adalah salah satu bahan yang paling keras di dunia. Pedang yang terbuat dari besi itu setajam tanah liat, dan teksturnya sangat keras. Apalagi tubuh manusia yang kecil, bahkan gunung batu dan gunung batu. Lautan besi, dan pasti tidak akan ada kerusakan. Saudara Mo benar, benda besi dingin itu sungguh luar biasa. Tidak mungkin benda itu patah saat berkelahi, apalagi dengan kekuatan seperti tusukan. Sekelompok orang mengumpat dengan gigih bahkan terlihat seperti sedang mengumpat. Namun, fakta berbicara lebih keras daripada kefasihan apapun. Fakta di hadapan mereka hanya membuat perkataan mereka semakin konyol dan bodoh. Tirai manik-manik sudah ada di dalam, dan wanita berbaju hijau itu benar-benar terpana. Mulutnya yang terbuka tidak bisa ditutup, dan matanya yang indah sepertinya tertuju ke sana. Wanita berbaju putih juga sedikit mengangkat kepalanya saat ini, dan wajahnya yang agak kecewa tiba-tiba menjadi berseri-seri. Di aula, Han Sanqian sedikit mencibir. Meskipun dia sudah menduga bahwa efek dari armor misterius abadi dan armor giok es akan sangat tak terkalahkan, apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia sebenarnya tidak terkalahkan sejauh ini. Tuan Yuan menutupi dadanya dan berjuang untuk bangkit dari tanah, matanya penuh keraguan, tetapi yang lebih penting, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Wanita jalang di hadapannya justru membuat serangannya yang seharusnya mengejutkan seluruh penonton berubah menjadi bahan tertawaan. Hal ini sungguh tak tertahankan bagi dia yang begitu sombong dan sombong. Kamu berhasil membuatku kesal, dia meludah, menatap Han Sanqian, dan berkata dengan dingin. Han Sanqian memandangnya dengan tenang, tidak bergerak. Detik berikutnya, Yuan tiba-tiba berteriak, membuang pedang patah di tangannya, mengubah tangannya menjadi cakar, dan menyerang dengan ganas. Cakar pemburu setan keluarga Yuan. Menurut legenda, semuanya akan musnah seluruhnya oleh cakar yang dapat menghancurkan batu menjadi berkeping-keping, menghancurkan emas dan perak. Ya Tuhan, aku benar-benar bisa melihat kekuatan magis seperti itu seumur hidupku. Tuan Muda Yuan layak menjadi orang yang beradab dan militer. Meskipun anak itu tidak tahu apa yang dia lakukan, dia dapat menahan pedang besi dingin Tuan Muda Yuan. Tapi itu adalah berkah sekaligus kemalangan. Bagaimana dia bisa membayangkan Tuan Muda Yuan itu tanpa kekangan pedang besi adalah yang terbaik. Di mana kengerian sebenarnya? Sekarang, aku akan lihat bagaimana anak ini mati. Ketika sekelompok orang melihat tindakan Yuan, keterkejutan mereka segera digantikan oleh kegembiraan. Cakar pemburu iblis adalah fondasi dari keluarga Yuan yang telah terkenal selama ribuan tahun, dan sudah pasti kemampuannya tidak terkalahkan. Han Sanqian hanya sedikit mengernyit, cakar macam apa ini, meskipun serangannya memang ganas dan memiliki tenaga angin yang sangat kuat, tidak mungkin orang biasa memakannya. Tapi, itu relatif bagi orang awam. Hillbilly, aku ingin kamu hancur berkeping-keping, dia berteriak keras dan memukul dengan cakar. Orang itu, kenapa dia tidak bergerak? Apa dia gila? Sialan, apa menurutnya tubuhnya bisa sekuat mematahkan pedang besi dingin dan mampu menahan serangan telapak tangan pemburu iblis? Jika pedang besi dingin itu baja dan hanya memiliki yang, maka cakar pemburu iblis ini adalah yin ke yang. Biarpun tubuhnya sekuat gunung, ia hanya bisa dihancurkan. Sekelompok orang berteriak dengan marah dan mengkritik Han Sanqian. Han Sanqian masih tidak bergerak sama sekali, hampir saat cakar Tuan Yuan mendekat dan setengah meter dari Han Sanqian. Saat ini, Han Sanqian tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba ia mengangkat sedikit kaki kanannya, lalu menghentakkan tanah dengan suara yang keras. Tiba-tiba, energi yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Ledakan. Dengan Han Sanqian sebagai pusatnya, energinya berbentuk lingkaran, dan dengan suara yang keras, segala sesuatu terbang dalam radius beberapa meter di sekitar Han Sanqian. Bahkan Tuan Muda yang jauh dari pusat ruang tamu pun terjatuh olehnya. Tiupan.
Yang lebih dilebih-lebihkan adalah Bab 2725 Dewa Pintu Baru. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah Tuan Yuan, yang awalnya menyerang Han Sanqian dengan cakarnya, tiba-tiba tampak seperti selembar kertas robek yang maju ke depan, tiba-tiba dia menghadapi angin tingkat 10 dan menjadi sangat lemah sehingga dia tidak tahan. Angin, tertiup, jatuh, dan terbang terbalik. Ledakan. Tubuhnya langsung tertanam di pilar pintu utama di atas ruang tamu Huasu. Setelah semua orang terkena angin kencang, begitu mereka membuka mata, mereka melihat pemandangan yang begitu menakutkan, dan mereka semua tertegun sejenak. Di sana, tirai manik-manik jelas terangkat oleh angin, dan sekarang sedikit turun. Saat tirai manik-manik bergoyang, samar-samar terlihat wanita berbaju putih dengan lembut menurunkan lengan panjangnya yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah yang menakjubkan. Tapi wanita berbaju hijau jauh lebih lugas, mulutnya terbuka lagi, dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Ini, gumamnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ah! Hampir di saat yang sama, Tuan Muda Yuan berteriak kesakitan di atas pilar kayu, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya karena dia membuka mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menundukkan kepalanya dan melihat darah di tangannya, kemarahan yang tidak diketahui membara di dalam hatinya. Darah, ya darah. Tuan Yuan yang bermartabat dan menyendiri tidak hanya dipermalukan oleh orang udik negara hari ini, tetapi yang lebih penting, orang udik negara ini berani melukai dirinya sendiri. Selama puluhan tahun kebebasannya, kapan dia diperlakukan seperti ini? Semua orang sekarang terkejut karena orang ini melukai dirinya sendiri, bahkan mereka yang berada di dalam tirai manik. Tidak, sama sekali tidak. Apa yang hilang darinya, harus dia dapatkan kembali dengan tangannya sendiri. Dan Han Sanqian di depannya harus mati. Sampah seperti dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk naik ke puncak dengan menginjak kepalanya sendiri. Dia tidak pantas mendapatkannya, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas mendapatkannya, karena dialah yang seharusnya menjadi yang teratas di dunia ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tersenyum sinis, dan energi hitam perlahan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, penampilannya yang halus mulai menjadi sedikit ganas, dan matanya juga memancarkan sedikit warna merah. Terpesona. Kerasukan. Tuan Yuan, dia. Dirasuki setan. Kerasukan. Han Sanqian tersenyum tipis. Mungkin ekspresi orang lain berubah ketika mereka membicarakan hal ini, tapi bagi Han Sanqian, iblis macam apa yang lebih baik dari dia. Dia hanya menatap dengan acuh tak acuh, bahkan dengan jijik memberinya kesempatan untuk mengambil langkah pertama. Di atas perahu bunga, segala sesuatu mulai bergetar sedikit. Di luar perahu bunga, bintang-bintang berputar, dan tekanan kuat turun dari langit. Energi iblis yang sangat kuat. Itu hanya mencekik. Semua orang terkejut dan bahkan merasakan kegelisahan yang kuat. Hancurkan iblis dan bunuh tanpa pandang bulu. Hahaha. Saat dia minum dan tersenyum, lampu menyala di perahu bunga. Untuk sesaat, bayangan seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping perahu bunga. Mereka bergerak mengikuti angin dan terus mengembara. Di saat yang hampir bersamaan, tubuh Tuan Yuan yang sedang duduk di atas tiang kayu juga tiba-tiba menyerang. 1 menjelma menjadi 2, 2 menjelma 4, 4 menjelma menjadi 8, dan 8 menjelma menjadi ribuan. Hanya dalam beberapa saat, seluruh aula hampir dipenuhi sosok pria ini. Ini, bagaimana seseorang bisa mencegah hal ini? Saya tidak pernah menyangka Tuan Muda Yuan akan melakukan tindakan mematikan seperti itu. Ini sangat sengit, tapi aku menyukainya. Ketika sekelompok orang terkejut, mereka diam-diam saling memuji. Bukankah dia masih berencana untuk berhenti bergerak sekarang? Wanita berbaju hijau berkata dengan lembut di dalam tirai manik-manik. Namun faktanya Han Sanqian masih belum bergerak, bahkan dia ingin tertawa saat melihat bayangan tersebut. Dengan kecepatan ini, apakah Anda masih berani memainkan trik ini pada diri Anda sendiri? Meski ada ribuan bayangan sisa, namun kecepatannya tidak bisa ditingkatkan, itu hanya sesuatu yang bisa dilihat sekilas. Mewah. Han Sanqian mendengus dengan nada menghina. Detik berikutnya, Han Sanqian tetap tidak bergerak. Lalu, dia mengangkat kakinya sedikit. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, semuanya berhenti tiba-tiba, dan bahkan 10.000 sosok Tuan Yuan tiba-tiba bergabung menjadi sebuah tubuh di sisi kiri tubuh Han Sanqian. Dengan suaranya yang pelan, suasana tegang di tempat kejadian benar-benar hilang untuk beberapa saat. Ada apa? Tanya seseorang curiga. Ini tidak adil. Tuan Yuan tiba-tiba berbalik dan berkata kepada orang-orang di dalam tirai manik dan mereka yang hadir. Orang ini pasti punya harta khusus untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia hanya bertahan tapi tidak menyerang. Dia bukan pahlawan. Jika kamu punya nyali, letakkan pertahananmu.
Kata Tuan Yuan tidak puas. Han Sanqian tiba-tiba tersenyum, apakah kamu yakin? Bab 2726, mencari masalah jika tidak terjadi apa-apa. Trenggiling juga menatap Tuan Yuan seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Hari ini dia benar-benar melihat apa artinya tidak melakukan apa-apa. Han Sanqian tidak bergerak atau menyerang, dia hanya bertahan, bukankah ini sangat buruk? Setidaknya ini memberi Anda cukup kesempatan untuk menyerang tanpa menimbulkan kerugian apapun kepada Anda, meskipun hal ini mungkin membuat orang tidak dapat menembus pertahanan dan membuat mereka merasa hancur. Tapi keruntuhan itu hanya masalah hatinya, dia tidak mungkin dikalahkan oleh Han Sanqian sampai dia bahkan tidak mengenali ibunya lagi. Tapi pria aneh ini benar-benar berinisiatif bertarung. Sial, ini jelas permintaan paling mesum yang pernah kudengar. Trenggiling menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu minum sendiri. Itu benar. Saya pikir orang desa ini hanya mengambil harta yang tidak diketahui, dan kemudian dia terus bermain-main tanpa malu di sini. Dia mengandalkan ketidaktahuan kita dengan hartanya untuk menjadikannya misterius dan kuat. Cangkang kura-kura itu sangat keras, sehingga Raja Hutan pun kesulitan menyerangnya. Setiap kali dia ingin memakannya, dia tersedak oleh cangkangnya yang keras. Apakah ini berarti kura-kura adalah Raja Hutan? Ya, metafora ini sangat tepat. Jika Anda seorang pahlawan dan orang udik, jika Anda punya nyali, mari kita lawan mereka dengan serius. Benar, kamu hanya tahu cara bertahan. Mungkinkah kamu benar-benar kura-kura? Atau kamu hanya kura-kura? Atas permintaan kasar seperti itu, para tuan muda yang hadir tidak hanya tidak keberatan, tetapi juga mendukung penuh, bahkan melontarkan komentar sinis terhadap Han Sanqian. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat orang merasa konyol? Di dalam tirai manik-manik, meskipun wanita berbaju hijau tidak puas dengan Han Sanqian barusan, dia tahu bahwa normal bagi siapapun untuk menggunakan metode apapun dalam kompetisi. Jelas sangat tidak masuk akal meminta orang untuk melepaskan pembelaan mereka. Oleh karena itu, dia hendak mengatakan sesuatu. Ketika dia berhenti, yang tidak dia duga adalah pada saat ini, wanita berbaju putih itu tiba-tiba menoleh. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Wajah cantik wanita berbaju hijau tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Kenapa? Mengapa wanita itu pun setuju? Dia selalu bersikap masuk akal, dan bahkan ketika dia bertekad untuk menghukum Han Sanqian sekarang, dia sedikit menyalahkan dirinya sendiri dengan matanya. Mengapa sekarang, ketika dihadapkan pada benar dan salah, nona muda saya tiba-tiba memilih untuk diam saja? Apa maksudnya ini? Namun, karena wanita muda itu tertarik, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan tetap diam. Dan Han Sanqian di tengah aula sedang menunggu jawaban Tuan Yuan. Sial, kenapa kamu berpura-pura padaku di sini? Apa kamu ingin aku yakin? Jika kamu laki-laki, sebaiknya singkirkan tipuanmu dan ayo bertarung dengan senjata dan pedang sungguhan. Bukankah seperti ini seharusnya penampilan seorang pria? Tuan muda Yuan mencibir. Han Sanqian tersenyum tipis, mengangguk, dan tiba-tiba mundur, energinya menghilang, lalu dia sedikit menegakkan tubuhnya. Oke, saya tidak akan bertahan. Mendengar jawaban Han Sanqian, Yuan tidak bisa menahan cibiran di wajahnya. Inilah yang dia inginkan. Serangannya sangat ganas dan penuh dengan pembunuhan, tetapi pertahanan Han Sanqian selalu membuatnya sakit kepala yang tidak biasa, yang setara dengan melemahkan setengah dari kekuatannya. Namun, jika Han Sanqian tidak bertahan melainkan hanya bertarung dengannya, maka dia dijamin menang. Tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dalam konfrontasi dengan saya. Ini adalah keyakinan mutlak Tuan Yuan pada dirinya sendiri. Karena kamu setuju, maka kamu tunggu saja untuk mati. Tuan Yuan tersenyum lembut dan galak detik berikutnya, sosok itu bergerak, bintang-bintang di langit berputar, dan tekanan magis yang kuat jatuh dari langit. Semuanya telah kembali seperti semula. Tapi saat ini, Han Sanqian hanya tersenyum ringan dan bahkan tidak melihat ke arah Tuan Yuan. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Apakah dia sakit? Apakah kamu kecanduan berpura-pura? Bukankah kamu setuju untuk menyerang dan tidak bertahan? Dan sekarang, kamu masih tidak bisa bergerak. Haha. Aku sudah mengatakan bahwa si idiot ini mengandalkan harta karun yang tidak diketahui untuk bertahan. Sekarang dia tidak bisa menggunakan pertahanan, jadi si idiot itu tercengang. Sekarang dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah mengatakan itu, beberapa orang mengangguk. Han Sanqian hanya tersenyum tipis, dan tiba-tiba bahkan menutup matanya sedikit. Bab 2727 hanya perlu satu pukulan untuk mengenaimu. Apakah dia benar-benar mencari kematian? Di dalam tirai manik-manik, wanita berbaju hijau juga menemukan bahwa Han Sanqian telah menutup matanya saat ini. Sekali lagi, percaya diri.
Tapi ini tidak mungkin. Tuan Yuan memiliki tingkat kultivasi yang dalam, dan sekarang dia telah berubah menjadi iblis dan memasuki negara itu. Bahkan master di antara para master sama sekali tidak mungkin untuk percaya diri seperti dia dan dapat mengabaikannya sepenuhnya. Ya, secara teoritis, bahkan master 8 kehancuran yang tak tertandingi harus berhati-hati saat menghadapi pukulan Tuan Yuan, tetapi tidak hanya tidak mungkin untuk tidak bergerak, tetapi bahkan menutup matanya. Namun masalahnya Han Sanqian tidak pernah dan tidak boleh dinilai dengan akal sehat. Tidakkah kamu merasa kesulitan untuk berputar-putar? Han Sanqian tiba-tiba tersenyum. Tuan Yuan mengabaikannya sama sekali, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi ribuan bentuk, dengan tubuh aslinya tersembunyi di antara mereka, terus-menerus berkeliaran di sekitar Han Sanqian. Mungkin, dia mengira tindakan ini pasti akan membuat Han Sanqian terpesona. Fakta bahwa Han Sanqian menutup matanya sepertinya membenarkan dugaan arogannya. Namun nyatanya, di mata Han Sanqian, dia hanya tampak seperti wanita berusia 80 tahun, yang terus-menerus bergerak maju mundur, kiri dan kanan, perlahan mondar-mandir. Meskipun dia memiliki ribuan bayangan, tubuh aslinya telah ditangkap oleh Han Sanqian. Menyukai. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba berbalik, menggunakan satu tangan untuk mengarahkan peruntungannya. Lengannya bahkan menyala dengan api merah dan kilat biru, dan dia langsung mengarahkan telapak tangannya ke Tuan Muda Yuan yang baru saja melancarkan serangan mendadak. Tuan Yuan terkejut, dia telah bersembunyi sejak lama dan akhirnya menemukan celah terbesar, tetapi begitu dia bergerak, dia ditemukan oleh lawan. Apakah orang ini beruntung? Bisakah ini juga terjadi? Namun, meski terkejut, Tuan Muda Yuan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Bahkan jika dia menemukannya, lalu bagaimana? Si bodoh ini tidak ingin bersembunyi, tapi dia benar-benar menamparku secara langsung dengan arogansinya. Tidak ada perbedaan antara ini dan mencari kematian. Baru saja, kamu telah memenangkan begitu banyak kehormatan dariku yang tidak akan pernah kamu dapatkan seumur hidupmu. Sekarang, kamu harus membayar harga yang sangat mahal dan menyakitkan, anak desa, pergilah ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Yuan tiba-tiba menjadi penuh momentum, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam energi iblis hitam yang sangat kuat. Membawa kekuatan guntur penghancur, dia tiba-tiba menabrak Han Sanqian. Meski jarak sprintnya pendek, namun angin kencang yang ditimbulkannya tetap menerpa wajah orang-orang di sekitarnya. Kekuatan yang sangat kuat, wanita berbaju hijau itu bergumam pelan. Jika dia masih marah pada Han Sanqian karena menolaknya sekarang dia bersimpati dengan Han Sanqian karena menghadapi lawan yang begitu kuat. Dibandingkan dengan dia, meskipun lengan Han Sanqian melompat dengan listrik biru dan ungu dan terbakar dengan api merah, itu tidak seberapa dibandingkan dengan guntur Guru Yuan. Hanya Trenggiling yang berbaring dengan santai sambil memegang botol wine dan meminum wine dengan santai. Benarkah? Han Sanqian tersenyum dingin dan mendorongnya menjauh dengan telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan bertemu dengan cakar hantu Tuan Yuan. Kedua energi itu bertabrakan, dan waktu seolah membeku sepenuhnya pada saat ini. Namun detik berikutnya, setelah stagnasi singkat, akibat dari dua ledakan besar tiba-tiba melanda seluruh aula, dan semua meja dan kursi hancur dan berubah menjadi bubuk. Di luar aula, banyak sekali orang yang terlempar langsung melalui penghalang aula. Jika penjaga di luar tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, saya khawatir mereka akan langsung terlempar keluar dari perahu bunga di tempat. Bahkan tirai manik-manik pun benar-benar melayang saat ini. Wanita berbaju putih itu mengangkat tangannya dan mengangkat lengan bajunya untuk melawan dengan susah payah, sementara wanita berbaju hijau juga bergoyang dan hampir terlempar. Tapi tidak ada yang peduli dengan hal ini. Mata semua orang tertuju pada dua orang di lapangan. Mengaum. Tiba-tiba, api merah dan listrik biru ungu tiba-tiba melonjak di lengan Han Sanqian, dan kekuatan besar yang tak terlihat tiba-tiba meledak. Ledakan. Cakar iblis hancur total. Han Sanqian menghancurkan cakar iblis menjadi beberapa bagian dengan telapak tangan yang sekuat mematahkan bambu. Dia mengepalkan telapak tangannya dan memukul perut Tuan Muda Yuan. Apa? Bab 2728 ini adalah master sebenarnya. Engah. Saat seseorang berteriak kaget, Yuan, yang berada di atas tinjunya, tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemprotkan darah seperti kabut di tempat. Saat tinju menghantam, tubuh Yuan langsung ditekuk menjadi busur karena kekuatan tersebut. Rasa sakit yang parah menyebabkan dia menyemprotkan kabut darah, tetapi darah masih menetes dari mulutnya ke tanah seperti plasma. Nyeri. Sakit yang luar biasa. Seolah-olah seseorang telah meninju dadanya secara langsung. Namun di matanya, ada lebih banyak kengganan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak mau dan marah,
dia bahkan ingin menangkap Han Sanqian dan menanyainya dengan sengit, mengapa ini terjadi. Dengan kekuatan dan kemampuan Master Yuan, dia tidak terkalahkan dan tidak memiliki lawan. Namun hari ini, dia dikalahkan di tangan orang tak dikenal. Terlebih lagi, itu hampir berakhir dengan cara yang menyedihkan. Cakar yang membangkitkan harga diri tidak memiliki keunggulan sama sekali, sebaliknya dalam konfrontasi paling langsung, mereka dihancurkan dengan satu pukulan, hanya menyisakan citra yang lebih mendominasi, lebih ganas dan agung bagi lawan. Teknik terkuat keluarga Yuan. Dia juga memiliki metode ajaibnya sendiri. Betapa mulianya hal-hal ini dulunya, tetapi sekarang, mereka telah memakukan diri mereka pada tiang rasa malu, betapa dalamnya hal-hal itu. Orang-orang yang hadir juga benar-benar terpana, dan semuanya bahkan lupa bernapas. Aku hanya menatap dengan bodoh ke tengah ruang tamu melihat hasil yang mencengangkan ini. Tidak semenyenangkan yang saya bayangkan, juga tidak memuaskan seperti yang saya bayangkan, yang ada hanyalah momen pembantaian, atau bahkan ini bisa disebut penjualan kilat. Namun, orang yang terbunuh seketika bukanlah orang desa yang tidak mencolok, tapi Tuan Yuan, yang sangat mereka harapkan dan bahkan tidak pernah mereka ragukan. Apakah aku buta? Jangan bicara tentang mengeluarkan uang, aku bahkan ragu kalau aku sedang bermimpi. Orang itu tidak hanya mematahkan cakar iblis dengan satu pukulan, tapi dia bahkan bisa memukul Tuan Yuan langsung di perut dengan begitu sederhana dan mendominasi. Ini, seberapa kuat ini? Kultivasi Tuan Muda Yuan sudah berada di level suksi. Meskipun dia bukan master tingkat master dari 8 kehancuran, dia masih dianggap sebagai master kelas 1. Bagaimana seseorang bisa menahan pukulan fatalnya dan pada saat yang sama hancurkan saja dengan kekerasan dan pukul? Kecuali jika orang udik di depan saya memiliki tingkat kultivasi setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari Zhu Xie. Jika tidak, dia tidak dapat membunuh Tuan Yuan dengan mudah dan instan. Hanya ada 8 alam desolate yang tersisa di atas alam penghukuman jahat. Jangan katakan bahwa anak ini bisa lebih tinggi dari 8 alam desolate. Saya tidak percaya bahkan jika Anda hanya berbicara tentang 8 alam desolate. Benar, di dunia Bafang, master termuda dari alam 8 kehancuran setidaknya berusia 100 tahun. Anak ini masih muda, paling banyak baru 30 tahun. Bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang begitu halus? Tapi dia melakukannya. Seseorang menggelengkan kepalanya, tidak mau terus mengabaikan fakta. Mungkinkah kita salah sejak awal? Dia tidak memiliki harta rahasia untuk melindunginya sama sekali, tetapi hanya menggunakan kultivasinya sendiri untuk menahan serangan Tuan Yuan. Seseorang berspekulasi. Namun spekulasi ini jelas membuat semua orang menghirup udara segar. Penjelasan ini tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan yang dapat menjelaskan keseluruhan cerita saat ini. Tetapi jika penjelasan seperti itu menjadi kenyataan, mungkin penjelasan tersebut terlalu menyimpang. Seorang anak muda dengan kultivasi abnormal. Jadi siapa dia? Jika itu bukan dewa sejati, itu adalah dewa yang lepas. Lagi pula, dia pasti yang terbaik di antara yang abadi, bahkan yang paling dekat dengan Tuhan. Ketika mereka berdua selesai berbicara, sekelompok pemuda dan remaja putra yang hadir terdiam. Di dalam tirai manik, wanita berbaju hijau menutup mulutnya dengan tangan dan begitu terkejut hingga hampir kehilangan suaranya. Bahkan wanita berbaju putih justru berdiri untuk pertama kalinya saat ini, bergumam dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Hilang. Meskipun wanita berbaju putih sudah siap secara mental, dia tahu bahwa Han Sanqian jelas bukan makhluk yang ada di dalam kolam. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kemenangan atau kekalahan akan datang begitu cepat dan menentukan. Perang antara keduanya baru saja dimulai dan akan segera berakhir. Benar saja, dia bukanlah makhluk dari kolam, tapi naga 95 kaisar yang sebenarnya. Satu penerbangan, mengejutkan dunia. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba memiliki senyuman di wajahnya, dan wanita berbaju hijau itu langsung tersipu dan mengangguk, lalu dia mengambil sedikit langkah ke depan dan mengatakan sesuatu yang membuat Han Sanqian tertegun. Bab 2729 ini maharnya. Kemenangan atau kekalahan telah diputuskan. Kali ini, kompetisi puisi dan anggur, saya rasa kita bisa mengakhirinya lebih awal. Di dalam tirai manik-manik, suara wanita berbaju hijau menyebar ke seluruh aula. Suaranya, yang awalnya murni dan jernih, sebenarnya bercampur dengan semburan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Semuanya, apakah kalian punya pendapat? Sejujurnya, banyak orang akan menentangnya, dan beberapa bahkan mungkin akan membentaknya. Namun saat ini, seluruh venue benar-benar sunyi, dan tidak ada yang berani kentut. Meskipun banyak orang memandang Han Sanqian dengan sangat tidak senang karena nada sedikit gembira dari wanita berbaju hijau. Tetapi bahkan Tuan Yuan,
seorang pemimpin di lapangan, sekarang menahan pukulan Han Sanqian. Siapa di antara mereka yang berani mengambil tindakan? Betapa sombongnya orang-orang ini sebelumnya, sekarang mereka sangat pengecut. Karena kalian semua tidak keberatan, aku juga tidak keberatan. Kemarilah. Begitu dia selesai berbicara, dia bertepuk tangan dengan lembut, dan segera, 8 pria dan 4 wanita dengan pakaian cantik masing-masing membawa nampan yang ditutupi kain merah, dan berjalan perlahan dengan senyuman di wajah mereka. 8 orang berbaris dan berdiri di depan tirai manik-manik. Kemudian, 2 pelayan yang baru saja menuangkan anggur berjalan dan mengangkat kain merah dari nampan di tangan 8 orang satu persatu. Tiba-tiba, seluruh aula Huazu menjadi sangat terang. Dari kiri ke kanan, yang diletakkan di setiap piring hampir semua jenis harta karun langka yang berkilauan. Ada berlian berwarna merah darah yang mirip kepala monyet, es hitam langka yang bersinar hijau, dan segala macam hal baik yang tidak bisa disebutkan namanya. Meskipun Han Sanqian tidak mengenalnya, dia bisa dianggap sebagai orang kaya yang telah memasuki rumah lelang. Berdasarkan pengalaman ini saja, dia sudah dapat menentukan bahwa masing-masing dari 8 hal ini sangat berharga. Jika memang begitu bersama-sama pada saat yang sama, maka itu bahkan bisa membuat Anda kaya. Tuan, tolong. Kedua pelayan wanita itu tersenyum pada Han Sanqian, lalu masing-masing mengambil satu langkah menjauh. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Han Sanqian sedikit mengernyit, untukku. Kedua pelayan itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ini adalah hadiah untuk pemimpin puisi dan anggur, tapi juga menjadi kaya, menjadi kaya. Sebelum kedua pelayan perempuan itu selesai berbicara, Trenggiling sudah berlari ke arahnya, memandangi 8 nampan berisi harta langka. Kemuliaan seorang pencinta uang. Meskipun dia tahu bahwa Han Sanqian kaya, dia tidak tahu seberapa kaya Han Sanqian. 8 pot harta langka di depannya adalah kekayaan yang sangat besar, jadi Trenggiling tidak sopan. Pakai, monster pasir kuning. Melihat orang ini sudah berlari ke arah pelayan dan tidak bisa meletakkannya untuk perhiasan emas dan perak di baskom, Han Sanqian segera menghentikannya. Han Sanqian membungkuk sedikit dan berkata dengan lembut ke bagian belakang tirai manik, tidak ada imbalan tanpa imbalan, saya tidak membutuhkan hal-hal ini. Adapun ahli puisi dan anggur, saya tidak punya niat melakukan itu, Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah berpartisipasi dalam pertarungan sastra, dan dia tidak punya pilihan selain bertarung dalam pertarungan seni bela diri, dia tidak tertarik menjadi yang terbaik dalam puisi dan anggur. Entah disengaja atau tidak, Tuan Muda selalu memenangkan persaingan. Dalam hal ini, menurut peraturan, barang-barang ini adalah milikmu, suara di dalam tirai manik berkata dengan lembut. Saya tidak membutuhkan hal-hal ini, Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Bagaimana Anda bisa mengumpulkan barang berharga sesuka hati? Kamu tidak membutuhkannya, tapi mungkin gadis kecilku membutuhkannya, jadi terimalah. Oh, aku bilang Han San, Trenggiling, apakah kamu bodoh? Trenggiling berjalan beberapa langkah, lalu menatap Han Sanqian dengan depresi dan berkata, kamu bisa memberiku sesuatu secara gratis, kenapa kamu tidak mau dia? Hadiah gratis. Han Sanqian mengabaikan pria ini, tetapi mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, nak, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak membutuhkannya, tapi kamu mungkin membutuhkannya. Kata-kata ini terdengar aneh bagi Han Sanqian, sepertinya ada sesuatu di dalam kata-katanya. Oh, yang kubicarakan tentang udik desa. Tidak, Paman, tolong jangan berpura-pura bingung karena kamu mengerti. Kamu punya bunga puisi dan anggur ini, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Seseorang berkata dengan depresi. Han Sanqian melihat sekeliling dan benar-benar bingung, saya benar-benar tidak tahu. Haha, dalam satu kalimat, nikahi wanita cantik dan jadilah pria kaya. 8 pot harta karun langka ini hanyalah mahar. Mahar. Han Sanqian tercengang. Bab 2730, tidak menginginkan apapun. Apa yang aneh? Bagus sekali, kenapa ada hubungannya dengan mahar? Keluarga Su mengadakan pesta puisi dan anggur. Jika pemenangnya adalah yang pertama, mereka dapat memanfaatkan keindahan dan menerima harta langka dari keluarga Su. Sejak saat itu, dengan kecantikan dan uang di tangan, mereka dapat mencapai puncak kehidupan. Sekelompok orang menghela nafas tak berdaya, dan kata-kata mereka selalu masam. Bagaimanapun, ini adalah impian semua orang, tapi mimpi ini dihancurkan oleh Han Sanqian di depan matanya. 3.000 orang di Han tercengang, dan mereka segera membungkuk dan berkata, Nona, saya khawatir, ini adalah kesalahpahaman. Salah paham. Suara wanita berbaju hijau di dalam tirai manik itu sedikit bingung, tapi juga sedikit marah. Tepat sekali, aku benar-benar tidak tahu tentang ahli puisi dan anggurmu.
Aku hanya mengira kamu akan pergi ke utara, jadi aku naik saja. Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi malam ini? Singkatnya, itu bukan niatku, jelas Han Sanqian. Wanita berbaju hijau terdiam beberapa saat dan kemudian berbicara sedikit, Tuan, meskipun saya adalah pelayan keluarga Su, saya telah menjadi saudara perempuan dari wanita muda itu sejak kecil, dan karena penampilan saya yang luar biasa, saya disebut yang paling banyak. Gadis cantik dari keluarga Su. Bolehkah kamu melakukan ini di depan semua orang? Han Sanqian menunduk meminta maaf, nak, sejujurnya, aku sudah memiliki seseorang yang kusuka. Di balik tirai manik, tiba-tiba suasana menjadi sunyi dan tidak ada gerakan. Namun, melalui celah tirai manik-manik, Han Sanqian samar-samar bisa melihat tubuh halus wanita berbaju hijau sedikit gemetar, jelas dalam kesedihan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sekelompok tuan muda di antara penonton meledak. Sial, apa yang dia katakan tadi? Apa aku salah dengar? Apakah dia gila? Yimei dari keluarga Su adalah wanita cantik yang menakjubkan di daerah kita. Berapa banyak orang yang mencoba untuk dekat dengannya, jadi lebih baik dia menolak saja. Apakah ada yang salah dengan orientasinya? Apakah dia menyukai laki-laki? Sial, apa yang terjadi malam ini? Tuan Yuan disiksa secara brutal, dan sekarang seseorang menolak kecantikan keluarga Su. Apakah saya minum anggur palsu, atau apakah langit malam ini aneh dan hanya hal-hal aneh yang terjadi? Trenggiling menghela nafas tak berdaya, nasib yang buruk, nasib yang buruk. Dunia ini sangat tidak adil. Kurasa bekas luka lama di Xiao Xianer belum sembuh, jadi inilah gadis lain dengan luka baru. Sayang sekali, sayang sekali. Orang yang haus akan mati kehausan, dan orang yang tenggelam akan tenggelam. Setelah mengatakan itu, pria itu melirik ke arah pemuda itu, dan untuk sesaat ada simpati di matanya. Kita semua adalah orang-orang yang jatuh dari ujung dunia. Diam, Han Sanqian menatap Trenggiling tanpa berkata-kata. Kapan itu terjadi? Bukankah itu cukup? Bolehkah saya bertanya lebih lanjut, siapa orang favorit tuan muda? Di dalam tirai manik, saat ini, wanita berbaju hijau akhirnya berbicara perlahan. Setidaknya, meski saya kalah, saya akan yakin bahwa saya kalah dan tahu kepada siapa saya kalah. Han Sanqian ragu-ragu sejenak. Lagi pula, dia tidak mengenal sekelompok orang ini. Dia tidak tahu apakah menyebut nama Su Yingxia sendirian adalah hal yang baik atau buruk. Namun, setelah berpikir panjang, Han Sanqian memutuskan untuk angkat bicara. Tentu saja, tidak ada yang tabu tentang orang yang dicintainya. Tapi ketika Han Sanqian hendak berbicara, wanita berpakaian hijau di dalam tirai manik berbicara lebih dulu. Bagaimana kalau kita membiarkan nona kecil itu menebak? Dia seharusnya bermartabat dan cantik, kan? Han Sanqian mengangguk. Dia juga sangat lembut, berpengetahuan luas, dan sopan. Han Sanqian tidak menyangkalnya. Dalam hati Han Sanqian, Su Yingxia adalah dewi yang sempurna, meskipun ia memiliki kekurangan, namun kekurangan dan kelebihan itulah yang menjadikannya Su Yingxia yang paling sempurna. Yang paling penting adalah dia sangat pintar dan memiliki temperamen yang luar biasa. Han Sanqian masih mengangguk. Gadis kecil itu rela kalah, tapi apa? Han Sanqian sedikit mengernyit. Tapi tahukah kamu apa yang dia pikirkan? Tanyanya. Han Sanqian ragu-ragu sejenak, tentu saja dia ingin menjawab dengan tegas, tetapi surat yang dikirimkan Su Yingxia kepadanya membuat kata-kata Han Sanqian tersangkut di tenggorokannya. Ini. Han Sanqian ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, tidak peduli apa, aku yakin kita bisa tetap bersama sampai mati. Tuan, saya sudah selesai menanyakan pertanyaan gadis kecil itu. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas pelan, semuanya, ini sudah larut malam, ayo bubar. Anda dapat membawa para tamu ke ruang tamu untuk beristirahat. Meskipun semua orang enggan untuk pergi, kata-kata telah diucapkan di atas panggung, dan semua orang perlahan keluar dari aula dengan sangat enggan. Han Sanqian juga menurunkan Tuan Yuan yang hampir kehilangan akal sehatnya, dan di bawah kepemimpinan beberapa pelayan, berjalan menuju luar aula. Hanya, Han Sanqian segera menyadari bahwa tempat yang dia tuju bukanlah ruang tamu, tapi Bab 2731 Suster Keluarga Su. Sebaliknya, masuklah sepenuhnya dan berputar-putar. Han Sanqian mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, teman-teman, kalian berencana membawa kami kemana? Para pemuda yang keluar bersamanya telah dibawa ke kamar tamunya masing-masing beberapa menit yang lalu. Bahkan Trenggiling pun punya kamar tamunya sendiri. Namun ketika tiba gilirannya menjadi satu-satunya yang tersisa, sekelompok orang membawanya berkeliling ruang tamu terakhir dan berjalan masuk ke dalam. Mungkinkah dia telah menolak Yimei dari keluarga Su? Di permukaan,
Wanita itu tampak baik-baik saja, tetapi kenyataannya, dia menyimpan dendam, jadi sekarang dia siap menggunakan taktik jahat. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya tidak mungkin. Pertama, meskipun saya belum pernah melihat wanita itu, saya tahu dari suaranya bahwa dia bukanlah orang jahat itu. Kedua, semua orang yang hadir telah melihat kemampuannya, jadi tidak ada alasan mengapa seseorang datang mengganggunya sekarang, bukan? Tuan muda, jangan khawatir, kita hampir sampai. Pelayan yang memimpin berbalik sedikit untuk memberi hormat, dan kemudian memberi isyarat untuk mengundangnya masuk. Han Sanqian melihat sekeliling dengan aneh, tapi tidak ada yang aneh. Saat saya berjalan perlahan ke dalam selama beberapa menit, aroma bunga yang aneh menusuk hidung saya. Namun meski terdapat tumbuhan yang berjejer di kedua sisi pelaminan, namun sebagian besar berupa tumbuhan hijau dan rerumputan, belum lagi wangi bunganya, bahkan tidak ada satupun bunga yang terlihat. Setelah berjalan belasan langkah lebih jauh, aromanya semakin kuat dan ada sedikit cahaya di depanku, sepertinya ujung koridor sudah ada di depanku. Tuan, tolong. Beberapa pelayan berpisah ke kiri dan kanan, meminta Han Sanqian untuk terus maju dengan isyarat mengundang, tetapi Han Sanqian hanya mengambil beberapa langkah ke depan, dan para pelayan dengan cepat mundur dari jalan semula, hanya menyisakan Han Sanqian. Berdiri di sana dengan bodoh. Apa-apaan? Han Sanqian berpikir sedikit aneh, tapi begitu dia datang, biarkan dia tenang, dia mengambil beberapa langkah dan berjalan cepat menuju ujung koridor. Saat orang-orang berjalan melewati lubang di koridor, pemandangan di depan mereka membuat Han Sanqian tercengang saat itu juga. Itu adalah dunia hijau, dengan bulan cerah menggantung tinggi dan cahaya bulan sedikit menyebar. Di bawah bulan, seorang wanita berpakaian hijau menari perlahan, dan kupu-kupu cantik dengan berbagai warna berkumpul di sekelilingnya saat dia menari, atau jatuh ke tangannya, atau entah menyentuh bahunya dengan ringan, atau berdansa dengannya. Ditambah dengan sosoknya yang arogan dan wajahnya yang memukau, dia hanyalah peri di antara bunga, luar biasa cantik. Bahkan seseorang seperti Han Sanqian, yang melihat wanita cantik seperti makan, mau tidak mau akan tertarik dengan kecantikannya, dan mau tidak mau dia akan kesurupan. Tarian itu berakhir perlahan. Namun kupu-kupu warna-warni itu enggan terbang dan hinggap di pundaknya sambil mengepakkan sayapnya menikmati cahaya bulan. Pada saat ini, Han Sanqian juga tiba-tiba menemukan bahwa wangi bunga yang harum bukan berasal dari bunganya, melainkan dari wanitanya. Bau badanku seperti ini, yang membuat iri orang awam. Putra, melihat Han Sanqian datang, dia sedikit membungkuk dan memberi hormat. Kupikir kamu ingin membalas dendam padaku. Han Sanqian tersenyum tipis. Meskipun dia belum pernah melihat seperti apa dia di dalam tirai manik-manik, Han Sanqian masih ingat suaranya, jadi dia secara alami mengenalinya sebagai wanita berbaju hijau di balik tirai manik-manik. Lalu cahaya pedang dan bayangan di sini, apakah kamu pernah menyukai tuan muda? Dia tersenyum lembut dan benar-benar membuat lelucon. Kamu masih bisa bercanda. Setidaknya rasa bersalah di hatiku jauh lebih baik. Nak, terima kasih, Han Sanqian membungkuk sedikit. Tuan muda, sama-sama, tetapi mutiara hijau tidak disukai oleh tuan muda. Mutiara hijaulah yang tidak membawa berkah. Tidak, wanita itu seperti peri, itu Han, Trenggilinglah yang kurang beruntung. Han Sanqian menjawab sedikit, lalu berkata, ngomong-ngomong, kamu mengatur agar aku datang ke sini larut malam, kan? Memintaku untuk melihatmu menari. Tentu saja tidak. Dia tersenyum lembut, dengan sangat tampan, sebelum Anda ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tuan muda, saya punya satu pertanyaan penting lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tapi itu tidak masalah. Nama belakang kekasihmu adalah Su. Bab 2732 ini bukan suatu kebetulan, bukan? Mendengar pertanyaan ini, Han Sanqian mengerutkan kening dan menjadi sangat waspada. Bagaimana dia tahu tentang Su Yingxia? Mungkinkah ada orang dari Lu Ruoxin di perahu bunga ini? Dan soal menyembunyikan identitasnya kini tampak seperti lelucon. Lu Zu sepertinya tiba-tiba menyadari niat membunuh yang dingin di mata Han Sanqian, dan Lu Zu sedikit terkejut. Han Sanqian sedikit menarik kembali niat membunuhnya saat ini, tetapi tidak menyangkalnya, ya. Lu Zu tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya, tapi menghadapi mata dingin Han Sanqian, dia sedikit menundukkan kepalanya, oke. Pertanyaan Eleve Zu telah ditanyakan, dan saya sangat puas dengan jawabannya. Bulan cerah menggantung tinggi malam ini. Meski tidak ada pemandangan gurun di luar tembok besar, pemandangan malam bintang bagai berlian terang. Pasti keindahan yang langka. Mutiara hijau mengucapkan selamat bersenang-senang dan menikmatinya dengan bangga. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian hendak berbicara, tetapi kali ini Lu Zu membungkuk sedikit padanya, dan kemudian dengan cepat mundur. Han Sanqian merasa tertekan.
Dia ingin bertanya bagaimana dia bisa mengenal Su Yingxia, tapi sayangnya, dia pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkannya sendirian dan tercengang. Yang membuat Han Sanqian semakin tercengang adalah kata-katanya. Apa artinya menikmati waktu yang menyenangkan dan menikmatinya dengan bangga? Mungkinkah mereka ingin mengatur agar Su Yingxia bertemu dengan mereka? Memikirkan hal ini, meskipun Han Sanqian bingung, dia masih berdiri di sana tanpa bergerak. Baginya, godaan Su Yingxia jelas merupakan godaan terbesar, terkuat, dan satu-satunya di dunia. Memikirkan Su Yingxia, kaki Han Sanqian terasa seperti tertancap di lumpur lalu terjebak di dalamnya dengan jeruji baja, ia tidak bisa lagi menggerakkan kakinya. Dia melihat sekeliling dengan gugup dan penuh harap, berharap melihat Su Yingxia tiba-tiba dari suatu tempat. Hampir pada saat ini, beberapa pramusaji perlahan masuk ke dalam tempat tersebut, masing-masing memegang nampan yang di atasnya diletakkan berbagai macam anggur berkualitas, makanan lezat, atau hiasan asap dan barang-barang kecil lainnya. Sebelum Han Sanqian dapat berbicara, para pelayan segera meletakkan anggur berkualitas di atas meja batu di sebelah Han Sanqian, dan beberapa menata bunga dan berbagai dekorasi di sekelilingnya. Mereka sangat sibuk untuk beberapa saat. Han Sanqian terjebak di sana seperti sepotong kayu, bingung sejenak. Sekelompok orang ini bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap, lingkungan sekitar sudah sepenuhnya didekorasi. Rerumputan hijau dan bunga-bunga, serta cahaya terang yang bergelantungan di atas pepohonan, bagaikan lautan bunga dan bintang, bergema di kejauhan adalah terangnya bulan dan bintang di langit. Saat orang duduk di dalamnya, mereka merasa seperti menyatu dengan langit dan bumi saat ini. Duduk di langit berbintang tidak lebih dari itu. Tiba-tiba, saat Han Sanqian tenggelam di dalamnya, semburan aroma harum menerpa hidungnya, diikuti dengan semburan langkah kaki ringan. Mengikuti suara tersebut, seorang wanita perlahan keluar dari pintu keluar. Pakaiannya seputih salju, dia memiliki sosok aluo, wajah cantik dan lembut yang seolah mampu mengeluarkan air, dan fitur wajahnya yang indah seolah-olah dibuat oleh dewa, tidak lebih dari bekas. Tidak sedikit tertinggal, dan sedikit mata biru aqua meskipun menawan dan menawan, ia juga memiliki keindahan yang sangat liar. Murni dan penuh nafsu, menurutku kata ini lahir karena dia. Namun, Han Sanqian dengan cepat mengerutkan kening, karena wanita ini bukanlah Su Yingxia yang dikenal Han Sanqian, tapi... Tepatnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa kamu? Han Sanqian bertanya dengan hati-hati. Dia tersenyum tipis, dan sinar matahari menerpa wajahnya, membuat orang merasa sangat nyaman dan tenteram. Setelah beberapa langkah lambat, dia duduk di kursi batu dengan postur anggun dan temperamen unik. Setelah itu, dia dengan lembut mengangkat botol wine dan menuangkan 2 gelas. Bulan cerah ada di langit dan bintang ada di mana-mana. Pemandangan malam ini sangat indah. Dia tersenyum lembut dan mengambil gelas anggur di tangannya. Han Sanqian memandangnya dengan ringan, bertanya-tanya apa maksudnya. Namun, betapapun indahnya pemandangannya, itu tetaplah asap masa lalu. Dibandingkan dengan Tuan Muda Wendou dan cendekiawan Konfusianisme, Wuan Yuanlu, itu jauh lebih rendah. Wanita berbaju putih di balik tirai manik-manik. Han Sanqian sedikit mengernyit. Dia tersenyum lembut, lalu mengangguk pelan, tepat sekali. Sial, Han Sanqian sedikit tertekan. Mungkinkah dia menolak wanita berbaju hijau dan wanita berbaju putih mencari masalah? Bagaimana dengan Su Yingxia? Akankah menjadi alat tawar-menawar untuk mempersulit diri saya sendiri? Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Han Sanqian tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia sedikit terkejut. Sial, ini bukan suatu kebetulan, kan? Bab 2733 Olong Besar. Jangan bilang padaku. Kata-kata Luzu telah diberitahukan kepadaku. Dia tertawa pelan. Bahwa dia sedikit tidak bahagia. Dia tersenyum lembut, meskipun perjamuan perahu bunga dinamai menurut nama keluarga Su, sebenarnya itu adalah memilih menantu untuknya. Tapi siapa tahu, kombinasi keadaan yang aneh. Ketika dia mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya sedikit karena malu, seolah dia secantik ikan yang tenggelam ke dalam abu. Tunggu sebentar. Han Sanqian merasa sedikit takut, saya pikir dia mungkin salah memahami sesuatu. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Wanita berbaju putih itu sedikit mengangkat kepalanya, matanya seindah bulan di langit. Itu kamu, aku. Han Sanqian menunjuk dirinya sendiri dengan depresi, dan kemudian padanya. Baru saja, wanita itu bertanya kepadanya apakah orang yang disukainya bernama Su. Mungkinkah mereka salah memahami Su ini sebagai Su itu? Melihat tindakan Han Sanqian, wanita itu sedikit menghindari tatapannya, tetapi pada profilnya yang tiada taraf, senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Sial, Han Sanqian benar-benar lupa kalau wanita muda ini juga bernama Su. Dari kelihatannya,
terlihat jelas bahwa telah terjadi kesalahan besar. Nona Su, panggil saja aku Suyan. Oke, terserah. Yang ingin saya katakan adalah Luzu mungkin salah paham. Saya, orang bernama Su yang saya suka bukanlah Anda, Nona Su, tapi orang lain. Hanya saja itu hanya nama keluarga yang sama, kebetulan saja. Han Sanqian tampak tak berdaya. Setelah mendengar ini, Su Yan sedikit terkejut, jelas tidak menyangka segalanya akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Tapi detik berikutnya, dia dengan cepat menghentikan ekspresinya, menoleh sedikit, dan menatap Han Sanqian, yang sudah banyak berkeringat. Saya sebenarnya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, dan saya tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai titik ini. Sedangkan untuk Kui Bukui, saya tidak tertarik. Hanya saja situasinya seperti ini pada saat itu. Dan kamu, Tuan Muda, tidak perlu bicara lebih banyak, Su Yan mengerti. Dia tersenyum lembut. Meskipun sedikit kekecewaan muncul di matanya, itu lebih tentang martabat dan keanggunannya, seperti peri di langit yang tidak melakukannya. Memahami kembang api dunia manusia. Dia mengutuk dirinya sendiri, dan Han Sanqian sebenarnya merasa lebih baik, tetapi Nona Su hanya menertawakannya, yang hanya membuat Han Sanqian merasa semakin bersalah. Tuan Muda, Anda tidak perlu merasa bersalah. Cinta Anda membutuhkan kemauan selir Anda, dan cinta Anda harus bahagia. Su Yan tersenyum lembut, Tuan Muda Trenggiling memiliki hatinya sendiri. Meskipun itu salah Su Yan, itu juga merupakan berkah Su Yan. Su Yan khawatir menjadi tamu kehormatan dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lu Su. Karena masalah ini tidak bisa diselesaikan, itu tidak masalah. Nona Su memahami kebenaran dengan baik, dan dia masih menghibur saya saat ini. Saya merasa sangat bersalah, kata Han Sanqian penuh terima kasih. Tuan Muda, sama-sama, tetapi keluarga Su bertindak ceroboh tanpa menanyakan situasinya dengan jelas, sehingga menempatkan Anda dalam situasi yang memalukan. Selain itu, meskipun saya memaksakan diri, saya dapat menyangkalnya, bukan? Trenggiling, haha. Saat dia mengatakan itu, Su Yan tersenyum lembut dan meletakkan kontrak hidup dan mati yang ditandatangani oleh Han Sanqian sebelumnya di atas meja batu. Han Sanqian tertegun. Detik berikutnya, dia tersenyum tak berdaya setelah terlihat jelas. Dia berhenti berbicara omong kosong, mengambil anggur yang dipegang Su Yan, dan meminumnya dalam satu tegukan. Tuan, apakah ini anggur untuk permintaan maaf? Dia tersenyum lembut, mengangkat gelasnya, menutupi wajahnya dengan tangannya dan meminumnya dalam satu tegukan. Susu anak perempuan. Han Sanqian meletakkan gelas anggurnya dan tidak bisa menahan senyum. Tuan Muda baru saja berhasil mendominasi, tetapi dia tidak dapat mencicipi anggur ini karena dia dibenci oleh orang lain. Tentu saja, Su Yan tidak bisa membiarkan dia menyesalinya. Dia tersenyum lembut. Anggur yang enak, Han Sanqian hanya bisa menghela nafas. Kemudian, dia berdiri sedikit, mengambil botol anggur, menuangkan segelas untuk Su Yan, dan kemudian mengisi gelas lagi untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa baik Nona Su memahami keadilan, kali ini, sebenarnya akulah yang menyebabkan Nona Su salah paham dan menghancurkan perjalanan Nona Luzu dalam memilih menantu. Aku pantas mati. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian maaf, aku minum dari gelasku. Melihat minuman Han Sanqian, Su Yan juga menutupi wajahnya dan minum lagi, meletakkan gelas anggur, dan menghela nafas, meskipun Tuan Muda benar-benar merusak seluruh konferensi puisi dan anggur, dia juga meninggalkan beberapa penjahat tanpa tempat untuk bersembunyi, yang bisa dianggap sebagai Luzu. Kami telah mengidentifikasi sekelompok orang yang munafik. Kedua, dalam perjalanan perahu bunga kami, konferensi puisi dan anggur hanyalah pertunjukan untuk menambah kesenangan. Faktanya, tujuan utama kami dari perjalanan ini adalah untuk menghadiri pernikahan di Kota Gurun. Kota Gurun. Bab 2734, Anggur di Bawah Bulan. Jika Han Sanqian mengingatnya dengan benar, bukankah Fang Kun yang berada di samping Lu Ruoxin adalah pewaris masa depan Kota Gurun itu? Nama keluarga Kota Gurun itu adalah Fang. Han Sanqian mengerutkan kening. Su Yan mengangguk ringan, di Gurun paling utara, sebagian besar klan damai, dan mereka yang bisa hidup sebagai kota, selain keluarga Fang di Kota Gurun, siapa lagi mereka? Sombong, mendominasi, sombong, dan berpikiran sempit. Saya tidak tahu gadis mana yang akan menikah dengan bajingan seperti itu. Tuan Muda, apakah Anda kenal Tuan Muda keluarga Fang? Su Yan bertanya. Han Sanqian mengangguk, ini bukan kenalan, baru saja bertemu. Jika ingin ke utara harus melewati Kota Gurun. Sepertinya Tuan Muda juga akan menghadiri pesta pernikahan. Tanya Su Yan. Tidak, saya masih ingin pergi lebih jauh ke utara, kata Han Sanqian. Bahkan jika kita pergi ke utara,
kita harus melewati kota gurun. Gurunnya sangat panas dan tak terbendung. Perahu bunga bisa membawa tuan muda untuk menumpangnya, dia tersenyum. Ngomong-ngomong, membicarakan hal ini, saya tidak mengerti. Gurun ini sangat panas, jadi mengapa di dalam perahu bunga sangat sejuk? Hewan apa yang ada di bawah perahu bunga? Tianmu sebesar kelinci dan dapat dengan fleksibel melintasi pasir kuning. Oleh karena itu, keluarga Su membesarkan mereka dalam jumlah besar untuk menarik perahu dan mengangkat mobil. Meskipun Tianmu kecil, makanannya mahal, jadi itu dapat ditingkatkan. Hanya sedikit yang melakukannya. Dimengerti. Han Sanqian mengangguk. Adapun kesejukan perahu bunga. Setelah mengatakan itu, dia sedikit membungkuk dan melihat ke rumput di kaki Han Sanqian. Han Sanqian mengerti maksudnya. Dia membungkuk dan menarik rumput itu sedikit. Tiba-tiba dia melihat batu putih seukuran kepalan tangan tersembunyi di atas rumput. Ini, Han Sanqian mengerutkan kening. Manik-manik es batu giok. Su Yan berkata sambil tersenyum. Manik-manik es batu giok. Han Sanqian tiba-tiba berkonsentrasi. Gadis berkepala kuda itu juga memberikan satu padanya, tapi ukurannya jauh lebih kecil dari yang ini. Itu bisa dianggap sebagai sejenis batu di bawah manik es batu giok. Meskipun kemurniannya tidak sebaik manik es batu giok, namun memiliki efek seperti manik es batu giok. Keluarga Su tidak terlalu besar, tapi bisa dianggap makmur. Ada banyak master di bawah yang bersama-sama mempromosikan ini. Ada lebih dari 1000 batu, jadi semakin banyak jumlahnya, efek alaminya akan ada. Dia tersenyum lembut. Sayangku, apakah ini sungguh ajaib? Namun, benda-benda ini hanyalah atribut batu dari manik es giok, jadi bukankah manik es giok, sebagai leluhur, akan memiliki efek yang lebih besar? Tapi bukan berarti Han Sanqian belum pernah mengaktifkannya. Efeknya begitu saja. Walaupun bisa menahan 1 atau 2 orang dan cukup keren, tapi tidak akan berfungsi jika ada banyak orang. Kalau tidak, Han Sanqian tidak akan berfungsi. Tidak datang ke sini, pakai AC, orang lain. Ngomong-ngomong, apakah kamu belum menanyakan namanya pada Tuan Gao? Su Yan terkekeh pelan. Han Sanqian tersenyum pahit, nama keluarga Gao tidak dihitung. Awalnya, saya tidak bermaksud mengungkapkan nama asli saya. Namun, Nona Su telah memberitahu saya semua yang dia tahu. Jika saya terus menyembunyikannya, saya tidak akan bisa untuk menjelaskannya. Nama keluargaku adalah Han dan nama asliku adalah Sanqian. Han Sanqian. Dia sedikit mengernyit. Tepat sekali. Han Sanqian mengangguk. Rasanya sangat familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat, tapi aku benar-benar tidak dapat mengingatnya. Su Yan mengerutkan keningnya dengan aneh. Han Sanqian tersenyum tipis. Tempat ini terletak di tempat terpencil. Meskipun reputasinya sangat terkenal di dataran tengah dunia Bafang, wajar jika tidak ada yang pernah mendengar tentang dia di sini. Nona Su mungkin disebutkan oleh seorang tamu dari Zongyuan, itulah sebabnya situasi ini terjadi. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, mulai hari ini, gadis kecilku Su Yan akan mengingat nama ini. Su Yan terkekeh. Han Sanqian tersenyum lembut. Su Yan juga tersenyum, menuangkan segelas anggur, lalu menawarkan Han Sanqian. Ngomong-ngomong, ini takdir, dia tersenyum tipis, selesai minum, dan meletakkan gelasnya. Han Sanqian tidak berbicara, hanya memandangnya dengan ringan. Dia melirik Han Sanqian, ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya menggelengkan kepalanya, ini hanya masalah kerahasiaan, saya khawatir Tuan Muda tidak ingin mendengarnya. Tapi itu tidak masalah, Han Sanqian terkekeh. Tuan, beritahu saya, apakah orang bernama Su selalu mempunyai nasib yang tidak dapat dijelaskan dengan orang bernama Han? Dia memandang Han Sanqian. Han Sanqian tertegun dan menghindar sambil tersenyum masam. Su Yan memang tertarik pada Tuan Han, jadi Han Su memang ditakdirkan, tapi tidak ditakdirkan. Maksudmu, ada yang lain? Han Sanqian mengerutkan kening. Bab 2735, berangkat ke kota gurun. Su Yan ingin berbicara, tapi akhirnya berhenti. Su Yan tidak bermaksud begitu, dan ini sudah larut. Tuan Han, tidak, Tuan Trenggiling harus istirahat lebih awal. Setelah mengatakan itu, Su Yan berdiri dan berjalan perlahan keluar. Han Sanqian ingin menghentikannya dan meminta klarifikasi, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Mungkinkah ada orang lain bernama Su di dunia ini yang menyukai orang bernama Han? Mungkinkah orang bernama Su itu adalah Su Yingxia? Mungkinkah orang bernama Han itu menjadi diriku lagi? Ada begitu banyak orang dengan nama dan nama keluarga yang sama di dunia, apakah saya terlalu sensitif? Memikirkan hal ini, Han Sanqian menatap tanpa daya ke bulan terang di langit. Di bulan, wajah tersenyum Su Yingxia tampak menggantung.
Setelah waktu yang tidak diketahui, Han Sanqian kembali ke kamar tamunya. Meskipun malam sudah sangat larut, ketika Han Sanqian membuka pintu, Trenggiling langsung melompat dari tempat tidur Han Sanqian dan berjalan cepat. Hei, saya tidak akan kembali sampai larut malam. Mari kita bertemu dengan wanita cantik saya. Aku khawatir angin musim semi tidak ada habisnya, kan? Kamu seharusnya punya kamar tamu, kan? Han Sanqian tidak mempedulikannya, menutup pintu, dan ingin berbaring di tempat tidur, tetapi melihat debu di tempat tidur, dia tiba-tiba kehilangan minat. Sial, apakah aku Trenggiling adalah tipe penjahat yang meninggalkan kakak laki-lakinya? Trenggiling berteriak tertekan, lalu bertanya sambil tersenyum main-main, bagaimana? Apakah kamu akan bertemu dengan dua wanita di balik tirai manik? Biarkan aku mencari tahu dengan jelas untukmu. Yang satu adalah wanita tertua dari keluarga Su, dan yang lainnya adalah pelayan pribadi dari wanita tertua dari keluarga Su. Meskipun dia seorang pelayan, dia tidak boleh dianggap remeh. Nona muda dari keluarga Su memperlakukannya seperti saudara perempuan, dan kepala keluarga Su juga memperlakukannya sebagai pembantu. Sebagai putri baptisku, dan kudengar keduanya sangat cantik, dengan reputasi di seluruh gurun. Trenggiling menjadi lebih dan semakin bersemangat saat dia berbicara, dan tampak ngiler. Kamu begitu cepat melupakan peri kecilmu. Dari mana kamu mengetahui tentang omong kosong ini? Hehe, aku memenangkan gelar dewa di pertarungan pertama, tapi kamu tidak tahu kalau tuan muda itu mengubah sikap mereka malam ini. Mereka tidak berani mengetuk pintumu, tapi mereka hampir mendobrak pintuku. Dalam hal ini, ketika aku bertanya, siapa yang tidak menjawab? Pria itu berkata dengan bangga. Ngomong-ngomong, tahukah kamu, keluarga Su memiliki latar belakang yang besar. Ini adalah salah satu keluarga terbaik di gurun ribuan mil ini. Jika kita mengatakan bahwa wilayah dataran tengah kita didominasi oleh 3 keluarga besar, maka di gurun ribuan mil ini, di antara mereka, keluarga Su adalah satu dari 2 tuan. Han Sanqian tersenyum lembut, ada satu lagi, keluarga Fang di kota gurun, kan? Sial, kamu merawat kedua gadis itu, dan kamu tahu situasi di sini begitu cepat. Kata Trenggiling kaget. Han Sanqian memutar matanya tanpa berkata-kata, tidak peduli untuk memperhatikannya, kepalanya penuh dengan pikiran kotor. Oke, wanita yang lidahnya keluh, ini sudah larut. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kembalilah dan istirahat. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia menyeret selimut di bangku dan memberi isyarat untuk berbaring. Aku bertanya dengan jelas. Mereka menuju ke utara menuju kota gurun. Kebetulan kita sedang dalam perjalanan. Kita bisa naik tumpangan lalu berangkat sendiri. Keluar. Han Sanqian mengutuk dalam hati. Han Sanqian sudah mengetahui hal-hal ini saat mengobrol dengan Su Yan, jadi mengapa dia membutuhkan orang ini untuk berbicara omong kosong di sini. Setelah mengusir pria itu, Han Sanqian tertidur lagi. Saya tidak tahu apakah itu karena jus putri saya tadi malam terlalu kuat, atau karena Han Sanqian terlalu lelah setelah berjalan di gurun selama sehari. Baru pada tengah hari keesokan harinya genderang dibunyikan di perahu bunga, dan Han Sanqian akhirnya dibawa pergi. Setelah bangun, dia bergegas ke atas perahu bunga. Saat ini, semua orang di geladak telah muncul, termasuk Yuan, yang dibungkus kain kasa setelah dipukuli oleh Han Sanqian. Kenapa ini? Kita hampir mencapai kota gurun pasir, seseorang berkata dengan lembut. Bab 2736 Kota Gurun. Melihat ke atas, di gurun pasir di kejauhan masih terhampar hamparan pasir kuning tak berujung, terik matahari membakar langit, dan udara di kejauhan seolah menguap. Di mana kotanya? Trenggiling memandang ke depan sedikit, dan bertanya-tanya. Sejujurnya, belum lagi Trenggiling yang kebingungan, bahkan Han Sanqian sendiri juga sangat aneh. Menurut mereka berdua, sebenarnya tidak ada perbedaan antara apa yang mereka lihat hari ini dan kemarin. Bahkan jika seseorang sekarang mengatakan bahwa seluruh Huazu tetap di tempatnya tadi malam tanpa bergerak sama sekali, Han Sanqian dan Trenggiling tidak akan pernah curiga sedikitpun. Bukan karena kedua orang ini bodoh, itu faktanya. Lingkungan sekitar tidak banyak berubah sejak kemarin, belum lagi kotanya, bahkan tidak ada batu tambahan di dekatnya. Bukankah ini lelucon? Tapi melihat sekeliling, semua orang menatap ke depan dengan ekspresi serius. Jelas sekali bahwa ini bukan lelucon. Bahkan di jendela di atas kapal, Su Yan dan Lu Zu berdiri di sana, wajah mereka ditutupi kain kasa. Sial, bisakah mereka melihat apa yang tidak bisa kita lihat? Trenggiling menamparkan kepalanya dengan frustrasi. Han Sanqian mengunci matanya rat-rat, tetapi di dalam, dia diam-diam melepaskan mata surgawinya. Tetapi bahkan di bawah pandangan langit, masih tidak ada apapun di depannya. Saudara Chuan, kamu tidak dapat melihatnya karena waktunya belum tiba.
Pada saat ini, seorang pemuda melihat keraguan Han Sanqian dan tertawa pelan. Waktunya belum tiba. Han Sanqian meliriknya dengan ragu. Dia tersenyum lembut dan menunjuk ke arah matahari terik yang tergantung di timur, menyilaukan. Sinar matahari yang terik sangat menyilaukan. Namun, saat Han Sanqian menatap matahari yang terik di langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Siang telah tiba. Entah siapa yang berteriak. Saat ini, terik matahari di langit perlahan berpindah ke langit. Di lambung kapal, sosoknya hampir tidak menyusut. Rel langit. Jenderal yang bertarung melawan Han Sanqian tadi malam meraung dengan marah, dan lempengan batu besar seperti koin tembaga perlahan naik dari atas perahu bunga. Berdengung. Matahari bersinar tepat di tengah lempengan berlian. Tiba-tiba, cahaya yang sangat kuat terpantul di lempengan batu tersebut, dan pada sudut yang berbeda, cahaya kemasan ini menyinari langsung ke gurun di kejauhan. Tiba-tiba, seluruh tanah berguncang, dan perahu bunga juga sedikit bergoyang. Ledakan. Tiba-tiba pasir dan kerikil di depannya tiba-tiba mulai mengalir dan mulai tenggelam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat tenggelam, sebuah benda besar perlahan-lahan muncul dari dalam. Panjangnya ratusan mil di salah satu sisinya, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai benda yang sangat besar. Apa itu? Trenggiling tertegun dan bergumam. Ledakan. Sebelum Han Sanqian dapat berbicara, raksasa itu perlahan-lahan memperlihatkan tubuhnya dari tanah. Dinding besar berwarna gelap dengan sedikit warna abu-abu tidak bisa dihancurkan seperti kulit binatang buas. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan dari kulitnya, dan tubuhnya mulai terlihat sepenuhnya di depan semua orang. Itu adalah kota kuno yang sangat besar, dengan tembok batu abu-abu setinggi ratusan meter, kuat dan mengesankan. Di dalam tembok tersebut terdapat banyak gedung tinggi. Meskipun tidak ada kecerdikan modern atau gaya kuno dataran tengah, ini adalah alirannya sendiri dan memiliki gaya yang cukup menarik. Kota Gurun. Apakah ini kota Gurun? Han Sanqian bergumam pelan sambil melihat ke depannya. Ya, ini adalah kota kerajaan mutlak di Gurun Pasir, kota Gurun Pasir, tuan muda itu mengangguk. Sungguh tidak terduga bahwa kota kerajaan sebesar itu tersembunyi di Gurun Pasir, kata Trenggiling kaget. Kecuali Anda berasal dari daerah Gurun, mustahil menemukan lokasi kota kerajaan. Selama bertahun-tahun, meski kota Gurun sudah terkenal, banyak orang yang mengira itu hanya legenda. Justru karena orang luar tidak punya kesempatan untuk melihat kota ini. Tentu saja, saya pikir kota itu tidak ada di kota kerajaan. Tuan muda merasa cukup bangga ketika membicarakan hal ini. Pada titik ini, Han Sanqian hanya bisa mengangguk. Bahkan jika mata langit dibuka, terlalu banyak pasir kuning akan menyembunyikan kota kerajaan dengan rapat, sehingga sulit untuk menemukannya. Mungkin dia tidak melatih mata langitnya secara ekstrim, sehingga dia melihat sesuatu yang salah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa mata surgawi Han Sanqian pada tahap ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kesempurnaan tersembunyi kota Gurun itu sempurna. Dan hampir pada saat ini, tangisan panjang tiba-tiba terdengar dari perahu bunga. Bab 2737, diundang ke kota. Han Sanqian melihat sekeliling dan melihat sang jenderal sedang meniup keras dengan sesuatu yang besar dan mirip dengan trompet, dan benda itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang panjang dan dalam seperti seruling. Jangan gugup, Tuan Cuan. Ini adalah klakson komunikasi Huasu. Ini diambil dari tanduk kepala hewan khusus di gurun kita. Hanya ketika klakson ini berbunyi, kota gurun akan membuka pintunya. Pemuda itu menjelaskan sambil tersenyum. Bum bum bum. Benar saja, saat klakson berakhir, di kejauhan, di tembok kota abu-abu, sebuah pintu raksasa selebar 100 meter perlahan terbuka. Jika ingin menemukan kota gurun, Anda harus memiliki Skyrail untuk menerangi posisi yang benar dengan cahaya matahari di siang hari, dan kemudian kota gurun akan muncul. Kemudian Anda harus membunyikan trompet untuk membuka gerbang kota. Bagi orang awam, itu tidak mungkin. Memenuhi syarat untuk memasuki kota. Tuan muda itu terkekeh pelan. Han Sanqian mengangguk. Kami akan ke sana. Begitu dia selesai berbicara, perahu bunga itu mulai bergerak secara tiba-tiba dan lembut, dan perlahan bergerak menuju kota besar yang tiba-tiba muncul. Saat jarak semakin dekat, semua orang di perahu bunga datang ke geladak. Bahkan Suyan dan Luzu perlahan berjalan keluar di bawah asuhan beberapa pelayan. Begitu kedua gadis itu keluar, aromanya memenuhi seluruh perahu bunga. Semua tuan muda memandangnya dengan keserakahan dan kelupaan. Ada juga beberapa orang seperti Tuan Yuan yang diam-diam menatap Han Sanqian dengan mata cemburu. Han Sanqian membungkuk sedikit dan memberi hormat. Suyan juga membungkuk sedikit dan membalas hormat. Hanya Luzu yang mendengus dingin, berpura-pura centil. Han Sanqian tersenyum tak berdaya dan melihat ke samping. Perahu bunga perlahan-lahan sampai di gerbang kota kerajaan.
Di atas pintu, puluhan penjaga lapis baja emas berdiri di kiri dan kanan dengan senjata. Di tengah, seorang lelaki tua memimpin beberapa tentara, menatap orang-orang di perahu bunga, dengan senyum tipis di wajahnya. Klik, perahu bunga itu berhenti, setelah itu lambung kapal diturunkan sedikit, dan sebuah tangga kayu besar terbuka, langsung mencapai tanah. Direktur keluarga Fang, saya telah bertemu dengan semua tuan muda. Pria tua itu tersenyum lembut, dan kemudian dia memandang Su Yan, saya juga menyambut Nona Su. Semuanya, turun dari kapal, sang jenderal berteriak pelan. Segera setelah itu, para tuan muda berbaris dan turun dari perahu satu demi satu, dan para pelayan di belakang mereka segera mengikuti dengan membawa hadiah. Hampir setiap orang yang turun dari perahu akan menyapa lelaki tua itu sebentar, lalu memberinya hadiah, dan dengan senang hati memasuki kota atas undangan lelaki tua itu. Tak lama kemudian, sebagian besar pemuda di kapal itu telah pergi. Tuan Han, apakah Anda ingin turun dari kapal bersama? Su Yan berjalan dengan lembut dan berkata dengan lembut. Meski bercadar, namun keindahan matanya tetap membuat orang terpesona, setidaknya terenggilingnya ngiler banget. Han Sanqian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, terima kasih, Nona Su, atas kebaikan Anda. Namun, ada hal penting yang harus saya urus, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Tuan Han, jika Anda ingin melakukan pekerjaan Anda dengan baik, Anda harus mengasah peralatan Anda terlebih dahulu. Masih ada jarak puluhan ribu mil dari ujung utara. Jika Anda mengandalkan jalan kaki, meskipun Anda bisa bertahan, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Mengapa tidak memulihkan diri di dekat sini? Keluarga Su saya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Fang. Setelah memasuki kota, saya akan mengatur agar keluarga Fang membuatkan perahu bunga lain untuk Anda. Dengan kecepatan perahu bunga, kamu bisa keluar hanya dalam 7 hari. Bukankah itu lebih menghemat waktu? Su Yan berkata dengan sabar. Sial, kapan kamu bahkan memberitahu orang lain nama aslimu? Kemajuannya sangat cepat, gumam Trenggiling, lalu berkata, tapi, apa yang dia katakan masuk akal. Bagaimana kalau kerja keras berhenti menggiling? Han Sanqian ragu-ragu sejenak, dan kata-kata Su Yan memang masuk akal, jadi dia mengangguk, kalau begitu, aku akan merepotkan Nona Su. Tuan Han, sama-sama, Su Yan tersenyum lembut, lalu memberi sedikit isyarat mengundang. Han Sanqian menggelengkan kepalanya sebagai hadiah dan mengembalikan hadiah itu, memberikan prioritas pada wanitanya. Su Yan tidak lagi menolak, dan memimpin beberapa pelayan bersama Lu Zu, memimpin dengan berjalan menuruni tangga perlahan. Sial, dia sudah tahu nama aslimu, dan dia sangat baik padamu. Aku tidak percaya ada apapun yang terjadi di antara kalian berdua tadi malam. Kamu benar-benar memiliki daya pengamatan. Pantas saja dia meremehkan wanita berbaju hijau dan Xiao Xian, Nenek, meskipun wajah gadis ini tertutup, dia terlihat cantik dan seksi. Trenggiling bergumam pelan. Han Sanqian memutar matanya ke arahnya, mengabaikannya dengan malas, dan mengikuti Su Yan dan yang lainnya menuju bagian bawah perahu. Bab 2738 Kegembiraan sebelum pernikahan. Yaner, sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak bertemu. Ketika mereka sampai di tengah tangga, lelaki tua di bawah sudah menyeringai lebar dan menyapanya dengan hangat. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa hubungan antara Su Yan dan keluarga Fang tampak sungguh luar biasa. Melihat Su Yan turun, lelaki tua itu segera menyapanya dengan hangat. Yaner telah bertemu kakek Su. Saat dia turun dari tangga, Su Yan membungkuk sedikit dan memberi hormat. Lu Zu telah bertemu kakek Su, kata Lu Zu sopan. Oke, kamu benar-benar seorang wanita. Kita sudah lebih dari setahun tidak bertemu, dan aku merasa kamu menjadi cantik lagi. Hei, jika aku 100 tahun lebih muda, aku harus menjadi anggota sekelompok pemuda yang mengejarmu. Lelaki tua itu tertawa. Kakek Su, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Su Yan tersenyum tak berdaya. Ini bukan lelucon. Di gurun kita, tidak ada yang tahu bahwa keluarga Su adalah yang tercantik di dunia. Ngomong-ngomong, keduanya adalah. Saat dia berbicara, lelaki tua itu memusatkan perhatian pada Han Sanqian dan Trenggiling. Meski gurunnya luas, namun lokasinya istimewa. Oleh karena itu, hampir semua orang yang tinggal di sekitar atau datang untuk menghadiri pernikahan mengenal Pak Tua Su, tapi keduanya. Dia belum melihatnya. Ini adalah dua temanku, Trenggiling dan monster pasir kuning, Su Yan terkekeh. Meskipun salah satu putranya terlihat agak aneh, putra lainnya tampan dan tampan, lumayan. Tuan Zu tersenyum dan mengangguk kepada Han Sanqian dan mereka berdua sebagai salam, lalu dia menatap Su Yan mereka berdua. Berkata, ngomong-ngomong,
Kudengar perahu bunga keluarga Su di selatan tidak menganggur selama perjalanan. Mereka juga mengadakan semacam puisi dan pengumpulan anggur untuk memilih pemimpin dan menemukan suami yang cocok. Ini sangat menarik. Ada banyak orang dengan cita-cita luhur, bagaimana dengan pilihanmu? Lu Zhu, di mana kekasihmu? Saat dia berbicara, dia melirik Trenggiling secara sengaja atau tidak sengaja. Meskipun Lu Zhu juga salah satu gadis tercantik di keluarga Su, dia harus dibandingkan dengan orang lain. Jika dibandingkan dengan keluarga Nona Su, dia jelas lebih rendah. Bukannya aku tidak cukup kuat, tapi musuhku terlalu kuat. Pada akhirnya hanya ada satu orang yang menjadi pemimpin, namun kali ini ada dua orang, oleh karena itu wajar saja jika Tuan Zhu menganggap Trenggiling sebagai pemimpin, dan Han Sanqian sebagai favorit Suyan. Jangan sebutkan itu. Semakin banyak kamu menyebutkannya, kamu akan semakin tertekan, jawab Lu Zhu tanpa berkata-kata. Tuan Zhu tiba-tiba terkejut. Namun, ketika dia tiba-tiba teringat akan penampakan Trenggiling, dia muncul dengan logikanya sendiri dan tersenyum bodoh. Oke, ayo kita pergi ke kota tanpa penjelasan lebih lanjut. Suyan mengangguk dan kembali menatap Han Sanqian, yang juga mengangguk sebagai jawaban. Sekelompok orang bergerak maju dan mundur, perlahan menuju kota gurun. Gerbang kota ini sangat besar, tingginya sekitar ratusan meter dan lebarnya ratusan meter, bahkan kedalamannya yang panjangnya puluhan meter sudah cukup untuk menunjukkan betapa besar dan tebalnya tembok kota tersebut. Setelah melewati tembok kota, gerbang kota di belakang mereka tiba-tiba tertutup, dan seluruh kota berguncang sedikit. Meski orang-orang di dalam kota tidak banyak bereaksi, di luar kota, mereka melihat pasir kuning bergulung, dan kota besar itu mulai runtuh. Tenggelam lagi di pasir kuning. Tidak ada yang aneh di dalam kota, kecuali kedipan itu. Matahari masih bersinar terik, namun suhu sangat nyaman, kota semakin ramai dan riuh, para pedagang di kedua sisi berteriak-teriak dan menjual berbagai macam produk di kios-kios. Segala jenis pejalan kaki berhenti untuk membeli, bertanya, menonton, atau mengobrol. Suasananya begitu ramai. Dibandingkan dengan gurun terpencil di luar, rasanya seperti dunia yang sama sekali berbeda. Semarak sekali, Trenggiling memandangi kerumunan orang sambil tersenyum dan tidak bisa menahan tawa. Pernikahan keluarga Fang adalah acara besar di seluruh negara bagian gurun, jadi tentu saja semua tamu akan datang, Tuan Zhu mengatakan ini dengan sangat bangga. Terlepas dari besar kecilnya keluarga, selama berasal dari daerah ini atau relatif dekat, tidak ada keluarga yang tidak mengirimkan wakilnya untuk datang, tentu tidak berlebihan jika dikatakan sebagai zaman sejahtera. Inilah kemegahan dan martabat keluarga Fang. Pada saat ini, Tuan Muda Yuan dan yang lainnya, bersama dengan Tuan Muda lainnya, sedang berjalan di depan. Ketika dia mengangkat matanya, dia tiba-tiba melihat seorang kenalan. Kemudian, dia melihat kembali ke Han Sanqian di belakangnya, dan matanya mulai berubah. Sangat kejam. Bab 2739 masalah akan datang. Saat ini, Han Sanqian dan rombongannya perlahan berjalan melewati pasar dan berhenti di sebuah rumah besar. Rumah itu penuh dengan bunga. Yaner, tamu dari seluruh kota telah tiba di kota gurun, dan istana Tuan Kota sudah penuh sesak beberapa hari yang lalu. Tuan Kota telah mengeluarkan perintah untuk membuka restoran dan penginapan di kota, dan semua tamu bisa menginap gratis. Oleh karena itu, restoran dan penginapan di kota ini sudah penuh. Kediaman yang dipenuhi bunga ini awalnya adalah villa Tuan Kota, khusus disediakan untukmu. Adapun dua tuan muda ini, mereka ada di sini. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dengan lembut. Melihat ke sepanjang tangannya, di seberang Bieyuan, ada sebuah restoran besar di kota yang ramai, dengan berbagai jenis pita di atasnya, penuh dengan tamu dan berisik. Di tengah bangunan terdapat sebuah plakat berhuruf besar Pavilion Juying. Taman kecilnya sepi dan sunyi, namun restorannya ramai, hanya dipisahkan oleh jalan raya, namun berbeda seperti langit dan bumi. Bieyuan Jiji, bagaimana kalau kita mengatur kedua tuan muda itu untuk bersama kita, kata Suyan lembut. Bagaimana ini mungkin? Nona, seperti kata pepatah, pria dan wanita tidak diperlakukan enteng. Jika ini menyebar, bagaimana kita akan bertemu di masa depan? Lu Zhu memelototi Han Sanqian dengan ketidakpuasan. Nona Elf Zhu benar. Monster pasir kuning dan saya bisa tinggal di restoran, Han Sanqian mengangguk. Mendengar perkataan Han Sanqian, Lu Zhu menjadi cemas dan marah. Tentu saja dia ingin Han Sanqian tinggal di taman terpisah agar mereka bisa rukun siang dan malam, tapi pria ini. Ya, Yaner, perkataan Lu Zhu bukannya tidak masuk akal. Jangan khawatir, ukuran restorannya juga cukup besar. Banyak pejabat dan tamu terhormat juga tinggal di dalamnya, yang artinya agak bising. Tuan Zhu berkata dengan lembut. Suyan melirik Han Sanqian,
jejak kekecewaan muncul di matanya yang menawan seperti kilat, dan mengangguk, oke, itu semua tergantung pengaturan kakek Zhu. Baiklah, aku akan mengantar kalian berdua ke villa. Xiao Zhu, bawalah kedua tuan muda itu ke restoran untuk check-in. Ya, pemuda bernama Xiao Zhu mengangguk, memberi hormat-hormat, dan memimpin jalan menuju Han San Qian dan Trenggiling. Melihat punggung Han San Qian, Su Yan menghela nafas pelan, dan Lu Zhu di sampingnya tidak bisa menyembunyikan kesedihannya meskipun dia marah. Yaner, kumohon. Setelah Tuan Zhu mengatakan sesuatu, Su Yan kembali sadar dan mengikutinya ke taman kecil yang tenang. Di atas paviliun Juying, di dekat jendela di lantai 4, ada seorang pemuda anggun dan kaya raya, memegang gelas anggur di tangannya, minum perlahan, sambil tetap menatap Han San Qian dan orang lain yang berjalan perlahan dari seberang. Samping, apakah dia yang menyakitimu seperti ini? Berbalik, dia melirik dengan jijik pada tuan muda Yuan yang dibungkus seperti pangsit di depannya, dan bertanya dengan dingin. Tepat sekali, ada kebencian di mata tuan Yuan, tetapi di depan pria ini, dia hanya menundukkan kepalanya. Mereka bilang cakar iblis keluarga Yuan sangat kuat. Sepertinya tidak lebih dari itu. Dia benar-benar kalah dari orang biasa. Artinya, dia tidak bertemu denganku, Tian Yu. Aku bisa mengirim dia ke barat dengan satu pukulan. Di samping tuan muda, seorang pria raksasa dengan tinggi 2 meter, rambut tebal dan janggut hitam, dan lengan setebal lembu berteriak dengan nada menghina. Yang disebut reputasi palsu Lang tidak lebih dari itu. Di sebelah raksasa itu, ada seorang kurcaci yang sangat kontras. Tingginya hanya setengah meter, seperti anak kecil, tetapi wajahnya kasar dan langsing. Dia memakai topi jerami, dan di bawah topi jerami itu ada sepasang mata dingin seperti elang. Tuan Yuan mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak berani marah. Semua keengganan dan kemarahannya akhirnya berubah menjadi sedikit mengangkat kepalanya. Tuan Liu, anak itu tidak sesederhana kelihatannya. Benarkah? Tuan Liu terkekeh pelan dan menatap Su Yan yang masuk ke dalam villa tetapi masih menoleh ke belakang. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di matanya. Saya tidak peduli siapa dia hanyalah manik hijau kecil, tetapi siapapun yang berani mengetahui tentang Su Yan adalah seseorang yang bermasalah dengan saya, Tuan Liu. Bahkan jika dia adalah Raja Surga, saya pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ayo turun dan temui anak itu dan tunjukkan padanya berapa banyak mata yang kumiliki, Tuan Liu. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri dengan marah dan berjalan ke bawah. Raksasa dan kurcaci, yang satu tinggi dan yang satu pendek, saling memandang dan mengikuti satu sama lain. Pada saat ini, Tuan Yuan tidak bisa menahan senyum dingin. Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati. Bab 2740 Raksasa menghalangi jalan. Di lantai bawah, begitu Han San Qian masuk ke dalam restoran, dia sudah dapat melihat bahwa restoran itu penuh dengan tamu dan sangat ramai. Seorang pelayan datang dengan cepat. Ketika dia melihat pelayan keluarga Fang memimpin di depan Han San Qian, dia segera mengerti dan tersenyum gemetar, Tuan, tamu terhormat, tamu terhormat. Siapkan 2 kamar, orang yang memimpin berkata dengan lembut, sebagai tamu keluarga Fang, Anda tahu aturannya. Pelayan itu terkekeh dan mengangguk berulang kali, iya, jangan khawatir, toko kami akan membuat Anda betah. Itu sangat bagus. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia berbalik dan membungkuk hormat kepada Han San Qian dan mereka berdua, berkata, kalian berdua, tetap di sini sekarang. Jika ada yang harus dilakukan, tanyakan saja pada pelayan. Jika dia menyapamu, jika mereka tidak hati-hati, keluarga Fang kita akan membuat mereka berjalan-jalan tanpa makanan. Han San Qian tersenyum sopan, terima kasih atas kerja keras Anda. Ini pekerjaanku. Baiklah, karena ini sudah siang, aku tidak akan mengganggu kedua tuan muda itu untuk istirahat dan makan. Aku akan kembali ke rumahku sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi hormat, berbalik dan keluar dari restoran. Saat ini, pelayan buru-buru menyambut kami dengan antusias dan berteriak di dalam hati, Tuan, kalian berdua. Sambil berteriak, para tamu dan penjaga toko saling memandang. Namun, dibandingkan dengan antusiasme penjaga toko dan yang lainnya, tamu-tamu lain memiliki tatapan yang aneh di mata mereka. Untungnya, kebanyakan dari mereka hanya meliriknya lalu melihat ke belakang. Mereka semua sibuk dengan apa yang mereka lakukan. Ajak kalian berdua untuk check-in dulu, pelayan itu terkekeh dan menuntun Han San Qian dan Trenggiling perlahan mengitari aula tengah dan menuju tangga menuju ke lantai 2. Kami berada di paviliun Juying, yang merupakan restoran terbesar di kota gurun. Aula utama di lantai pertama dapat menampung lebih dari 1.000 orang yang bersantap pada waktu yang sama, dan akomodasi di lantai 2 dapat menampung lebih dari 400 orang.
Bagaimana dengan lantai 3 dan 4? Tanya Trenggiling. Lantai 3 dan 4 semuanya adalah kamar pribadi. Pelayan itu terkekeh, tetapi tidak melanjutkan menjelaskan. Kalau dipikir-pikir, ibarat hotel di bumi, lantai 3 dan 4 setara dengan Presidential Suite. Orang-orang yang tinggal di sana tentu saja kaya dan mahal. Pelayan tidak mau menjelaskan lebih lanjut, jelas karena Han Sanqian dan yang lainnya tidak cukup berkualitas dan berada pada level rendah untuk tinggal di lantai 3 dan 4. Namun, Han Sanqian tidak memiliki persahabatan apapun dengan keluarga Fang, dan dia tidak memiliki kualifikasi, apalagi tempat tinggalnya selalu acuh tak acuh terhadap Han Sanqian. Mereka bertiga menaiki tangga satu demi satu, tetapi saat mereka akan tiba, sesosok tubuh besar muncul di pintu tangga. Hampir segera setelah dia membalikkan tubuhnya, orang ini memblokir seluruh tangga. Han Sanqian mengangkat matanya, dan bahkan dia dikejutkan oleh sosok besar yang tingginya lebih dari 2 meter. Oh tidak, tepatnya ada 2 sosok, tapi di bawah bayangan besar, sosok yang hampir sekecil ayam itu benar-benar tertutup. Kalian berdua, bisakah kalian mengalah? Pelayan itu terkekeh, dengan senyuman di wajahnya yang terdengar penuh perhatian. Raksasa itu mengabaikannya sama sekali, dan hanya memandang pelayan itu dengan acuh tak acuh, tetapi sorot matanya tenang dan mengintimidasi, yang dapat menakuti keberanian bahkan orang yang pemalu sekalipun. Kalian berdua, tuan-tuan. Pelayan itu masih tersenyum, begini, bisakah Anda mengalah sedikit dan menunggu kami pergi dulu? Saat dia berbicara, pelayan itu sedikit membungkuk dan postur tubuhnya serendah mungkin. Saya ganggu, bentak. Seteguk besar air liur menyembur hampir langsung ke wajah pelayan seperti setengah baskom berisi air, yang langsung membuat wajah seukuran telapak tangan pelayan itu serasa basah kuyup oleh hujan deras. Aku akan mencekikmu. Pelayan itu mengumpat dalam hati, menutupi air liur di wajahnya, dan tersenyum datar. Jika kamu ingin menyerah, maka kamu harus menyerah juga. Suara raksasa itu seperti bel, dan suara ini benar-benar membuat seluruh tangga sedikit bergetar. Pelayan itu tersenyum canggung dan menoleh ke belakang. Saat ini, mereka bertiga hampir berjalan dari bawah gedung menuju lantai 2. Mereka harus berputar-putar dalam lingkaran besar untuk turun, namun raksasa itu hanya berjarak 1 langkah. Jauh. Oleh karena itu, jika ingin mengalah, haruslah raksasa. Tuan, kita semua adalah tamu keluarga Fang, mengapa kamu melakukan ini? Pelayan itu bergumam dan bertanya dengan lembut dan hati-hati. Persetan, Paman, raksasa itu berteriak dengan nada menghina, dan dengan tidak sabar mendorong pelayan itu ke bawah dengan telapak tangannya. Seluruh tubuh pelayan tiba-tiba seperti kertas, dan dia terhuyung mundur beberapa kali. Jika Han Sanqian tidak menangkapnya tepat waktu, dia akan cacat jika dia terguling menuruni tangga. Pada saat ini, mata Han Sanqian tiba-tiba terangkat.